Pengamen miskin jalanan dipalak preman. Namun preman tersebut justru KO karena mereka tak tahu yang ia lawan adalah mantan atlet nasional masa sekolah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut senja di Jakarta bukanlah kabut yang romantis. Ia adalah campuran pekat asap knalpot, debu beton, dan kelelahan jutaan manusia. Di balik gemerlap neon billboard dan gedung-gedung pencakar langit, ada lorong-lorong kecil di mana kehidupan bertarung dengan suara yang lirih. Di salah satu titik itu, di trotoar sempit dekat halte busway yang selalu riuh, duduklah Vian. Usianya 23, tapi mata yang memandang dunia terasa lebih tua. Jari-jarinya yang panjang dan berbuku, tidak lagi mulus, lincah menari di atas dawai gitar akustiknya yang usang. Stiker klub silat SMA-nya, yang sudah memudar dan terkelupas, masih menempel di badan gitar itu, seperti sebuah prasasti dari kehidupan lain. Suaranya yang serak, parau oleh asap dan dinginnya malam, mengalunkan lagu lawas, Sandaran Hati, dari Vidi Aldiano. Kau tanyakan padaku, mengapa selalu sendiri? Dalam sunyi aku merasa kau ada di sini. Di depannya, sebuah kalengket bekas cat pilos berwarna biru tua. Isinya tidak banyak, beberapa koin 1000, recehan 500, dan selembar uang 2000-an yang sudah lecek. Setiap bunyi, kling, logam menyentuh dasar kaleng adalah sebuah notasi harapan. Harapan untuk bertahan hari ini, dan untuk esok yang tak kau pasti. Pikirannya, seperti biasa, melayang ke sebuah kamar sewaan sempit di gang kumuh dekat kali. Di sana, adiknya, Sari, yang baru berusia 17 tahun, sedang berbaring di atas kasur tipis. Pipinya yang dulu tembam sekarang cekung, kulitnya pucat. Botol-botol obat berjejer di meja kayu sederhana. Biaya cuci darah 2 kali seminggu adalah monster yang selalu menganga, menghabiskan setiap rupiah yang berhasil dikumpulkan Vian. Mengamen bukanlah pilihan, itu adalah napas satu-satunya. Seorang wanita muda melemparkan sekeping koin 500. Ia mengangguk pelan, senyum tipis mengukir di bibirnya yang kering. Terima kasih, bisiknya, hampir tak terdengar, tenggelam oleh deru bus yang berhenti. Tiba-tiba, cahaya lampu jalan yang menyinarinya terhalang. 3 bayangan besar memanjang di atas trotoar, menutupi dirinya dan kaleng birunya. Vian tidak perlu mengangkat kepalanya. Ia mengenal energi kasar itu, getaran langkah yang sengaja dibuat berat. Ia tetap memetik gitarnya, mencoba menyelesaikan bait lagu. Lagi rame nih, Yan. Suara lu makin sedih aja, jadi pengen nyumbang lebih. Suara itu dalam, serak karena rokok. Bang Romi, preman yang mengklaim trotoar ini sebagai wilayah kekuasaannya. Di sampingnya, seperti bayangan setia, berdiri Juki yang bertubuh besar dan togar yang bertato sampai leher. Vian berhenti memetik. Malam, Bang Romi, katanya dengan nada datar. Romi menyunggingkan senyum tak ramah. Tanpa permisi, tangannya yang besar menjangkau kaleng biru itu, mengambil selembar uang 2000 dan beberapa keping koin 1000-an. Izin manggung di wilayah Bang Romi, bayarnya kurang banyak nih. Harusnya setengah. Jantung Vian berdebar kencang, tapi wajahnya tetap dingin. Bang, itu untuk beli obat adik saya. Sudah minggu ketiga kalian mengambil jatah lebih. Adik lu? Yang sakit-sakit itu? Romi mendongak, pura-pura berpikir. Ya namanya juga usaha. Kita semua punya tanggungan, Yan. Ia menjentikkan jari. Togar segera menghampiri, mengais-ais isi kaleng itu dengan tangannya, mengambil hampir semua koin yang ada. Jangan, Bang. Vian akhirnya berdiri, gitarnya digeletakkan dengan hati-hati di samping tembok. Tubuhnya yang kurus, terlihat semakin ringkih dibandingkan ketiganya. Saya mohon, itu untuk besok. Saya belum makan dari tadi siang. Romi memandanginya dengan pandangan mengejek. Lu makan besok, kita makan sekarang. Aturan main, Yan. Ia melangkah lebih dekat, bau rokok dan alkohol murahan menusuk hidung Vian. Nggak cuma itu. Uang keamanan mingguan lu telat. 200.000. Bayar.
Dari mana saya punya 200.000, Bang? Suara Vian mulai bergetar, campuran amarah dan keputusasaan. Hasil saya cuma cukup untuk makan sama obat. Itu pun pas-pasan. Ya urusan lu. Hardik Juki tiba-tiba menendang kaleng biru itu hingga terlempar dan bergulingan di aspal. Koin-koin yang tersisa berhamburan ke selokan. Beres-beres. Cari lagi. Sesuatu di dalam Vian, sebuah benteng kesabaran yang sudah dibangun bertahun-tahun, retak. Matanya, yang biasanya tunduk, kini menatap Romi. Tatapan itu kosong, namun di kedalamannya ada kilatan sesuatu yang keras, sesuatu yang sudah lama terpendam. Ambil uangnya kalau mau. Tapi jangan rusak barang saya, kata Vian, suaranya tiba-tiba sangat tenang, terlalu tenang. Romi mendengus. Dia mengangkat tangan dan mendorong bahu Vian dengan kasar. Sok ngatur lu. Siapa yang lu kira? Sentuhan itu. Sentuhan yang mengancam keseimbangan. Itu adalah pemicunya. Seolah-olah sebuah saklar di dalam otaknya tersentak. Dunia di sekeliling Vian seketika melambat. Suara klakson bus, obrolan orang lewat, semuanya meredam. Yang ia dengar adalah detak jantungnya sendiri dan suara instruksi pelatihnya dari masa lalu yang menggema di kepalanya. Pertahankan kuda-kuda. Baca gerakan. Lawan bukan dengan emosi, tapi dengan naluri. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya memerintah. Dorongan Romi dijawab dengan gerakan mengalir. Kaki kanannya melangkah mundur setengah langkah menstabilkan tubuh. Tangan kirinya menangkis lengan Romi bukan dengan kekuatan, tetapi dengan mengalihkan arah gaya. Romi terkejut. Tubuhnya sedikit oleng. Togar, melihat bosnya, diserang. Langsung menghampiri dengan tangan terkepal. Berasal lu, teriaknya, sambil melayangkan pukulan sembarangan ke arah kepala Vian. Ini adalah gerakan yang terlalu mudah. Vian membungkuk rendah dengan gesit. Pukulan Togar melayang di atas bahunya. Saat tubuh Togar masih terbawa momentum, Vian yang dalam posisi rendah, melancarkan tendangan sapuan cepat dan rendah, tepat mengenai pergelangan kaki Togar. Cerek, suara tulang yang terpelintir. Togar menjerit kesakitan dan jatuh terguling. Juki mengaum. Dia menyergap dari belakang, berusaha mencekik Vian. Tapi Vian seolah punya mata di belakang kepala. Dia menekuk lutut, membuat tubuhnya lebih rendah dari lengan Juki, lalu dengan kedua tangannya yang kuat, masih kuat meski kurus, ia menggenggam pergelangan tangan Juki yang mencengkeram bahunya. Dengan gerakan memutar dan tekanan pada titik tertentu, disertai hentakan bahu ke ketiak, Juki terlempar melewati bahu Vian dan jatuh berat ke trotoar, terengah-engah kehilangan napas. Hanya butuh 10 detik. Romi berdiri terpaku, mulutnya terbuka, napasnya tertahan. Dia melihat dua anak buahnya yang kekar terkapar mengerang, sementara pengamen kurus itu berdiri di hadapannya dengan kuda-kuda ringan, tangan setengah terkepal, pandangan mata fokus dan tajam seperti elang. Tidak ada nafsu, tidak ada amarah yang membara. Hanya kewaspadaan dan ketenangan yang mencekam. Dia. Romi gagap, tidak bisa melanjutkan kalimat. Vian menarik napas panjang, perlahan-lahan meluruskan tubuhnya. Dia berjalan mendekati kaleng birunya yang penyok, memungutnya, lalu dengan tenang mulai memunguti koin-koin yang berserakan di aspal, satu persatu. Seolah pertarungan tadi hanyalah gangguan kecil. Tapi Romi tahu, insting premannya berteriak. Ini bukan sekadar orang yang kebetulan jago bertarung. Ada disiplin, presisi, dan efisiensi mematikan dalam setiap gerakan tadi. Gerakan yang terlatih. Gerakan seorang petarung. Siapa sebenarnya pengamen miskin ini? Vian, setelah selesai memungut koin terakhir, mengangkat kepalanya dan memandang Romi. Saya cuma mau cari makan dengan jujur, Bang. Ucapnya, suaranya kembali menjadi lirih, penuh kelelahan. Tolong jangan dipersulit. Dia memungut gitarnya, memeriksa apakah ada yang rusak, lalu memasukkannya ke dalam sarungnya yang sudah compang-camping. Tanpa memedulikan lagi ketiga preman itu, ia berjalan menyusuri trotoar, menghilang dalam kerumunan dan kegelapan yang mulai menyelimuti Jakarta. Romi tetap berdiri di tempat, sementara Juki dan Togar perlahan bangun dengan meringis. Malam itu, mereka tidak membawa pulang uang perlindungan. Mereka membawa pulang sebuah teka-teki, dan rasa takut baru yang tak bisa mereka jelaskan. Di kejauhan,
Nada gitar Vian kembali terdengar, menyanyikan lagu lain tentang perjalanan dan luka, seolah tak ada yang terjadi. Namun, segalanya telah berubah. Rasa sakit di pergelangan kaki Togar dan pegal di punggung Juki adalah bukti nyata bahwa mereka tidak berhalusinasi. Romi membantu mereka berdiri. Matanya masih menatap kosong ke arah kegelapan tempat Vian menghilang. Suara gitar dan nyanyian lirih itu sudah tak terdengar lagi, tenggelam dalam riuh kota, tapi gemanya masih berdentum di dalam kepala Romi. "Bang, siapa tadi itu?" rengek Togar sambil memegangi pergelangan kakinya yang mulai bengkak. Dia hampir tidak melihat gerakan Vian, hanya merasakan sentakan tajam lalu dunia berputar. Juki, dengan napas masih tersengal-sengal, mencoba meluruskan punggungnya. "Dia kayak hantu, Bang. Aku nggak ngerti gimana bisa terlempar segitu." "Bukan hantu," gumam Romi, suaranya parau. Ia memungut puntung rokok yang terjatuh tadi dan menyalakannya kembali dengan tangan yang sedikit gemetar. Asapnya ia hirup dalam-dalam, mencoba menenangkan sarafnya yang masih tegang. Itu latihan. Itu gerakan yang udah diulang-ulang ribuan kali. Kenangan tentang gerakan tadi diputar ulang di benaknya. Kuda-kuda yang stabil, hindaran yang presisi, sapuan kaki yang tepat sasaran, bantingan yang memanfaatkan momentum lawan. Bukan gerakan tukang pukul jalanan seperti dirinya atau anak buahnya. Itu efisien. Itu anggun. Dalam artian yang mematikan. "Kita balas, Bang," geram Juki. Rasa malunya mulai mengkristal jadi amarah. "Bawa teman, habisin dia. Siapa dia pikir dia?" "Diam," hardik Romi, dan keduanya langsung terdiam. Romi jarang sekali menunjukkan ketakutan, tapi malam ini, ada sesuatu di matanya yang membuat mereka tidak berani membantah. "Lu berdua aja yang kekar gini cuma jadi mainan di tangannya dalam hitungan detik. Mau bawa berapa orang? 10? 20? Dan kalau itu bikin rame, polisi dateng, habis cerita kita di sini." Romi melemparkan puntung rokoknya dan menginjaknya. Pikirannya bekerja cepat. Seorang pengamen dengan skill bertarung tingkat tinggi. Itu adalah sebuah anomali, dan dalam dunia Romi, anomali bisa berarti dua hal, ancaman besar atau peluang besar. "Cari tahu," perintah Romi akhirnya, suaranya rendah dan penuh wibawa. "Juki, lu tanya ke tukang sate depan kos-kosan, mungkin dia tahu tempat tinggal si Vian. Togar, lu istirahat dulu, besok coba tanya-tanya sama pengamen lain di halte sebelah, siapa tahu mereka kenal. Aku mau tahu semuanya, dari mana asalnya, kenapa dia mengamen, siapa keluarganya, masa lalunya. Semua." "Buat apa, Bang? Mau kita rekrut?" tanya Juki bingung. "Lihat dulu," jawab Romi singkat. Hatinya masih berdebar. Ada satu momen yang terpatri jelas dalam ingatannya. Tatapan Vian sesaat sebelum dia bergerak. Tatapan itu kosong, dingin, seperti mata orang yang sudah terlalu sering melihat pertarungan. Itu bukan tatapan korban. Itu tatapan seorang petarung sejati, yang memilih untuk tidak bertarung. Sementara itu, Vian berjalan cepat, menyusuri jalan-jalan kecil dan gelap menuju tempat tinggalnya. Getaran di tangannya baru sekarang terasa. Bukan getaran ketakutan, tapi getaran adrenalin yang lama terpendam. Bau keringat Juki dan Romi masih terasa di hidungnya, mengingatkannya pada bau lapangan latihan, bau peluh yang tertumpah di atas matras. "Dasar bodoh," bisiknya pada dirinya sendiri, namun ada sedikit penyesalan. Ia sudah berusaha keras selama 3 tahun ini untuk mengubur Vian Mahendra, juara nasional itu. Untuk menjadi hanya Vian si pengamen, Vian si kakak yang berjuang. Tapi satu dorongan kecil, satu ancaman pada kemampuannya untuk mencari nafkah, langsung membangkitkan semua insting itu. Ia tiba di depan pintu kamar kosnya yang sempit di lantai dasar sebuah rumah tua. Suara batu kecil terdengar dari dalam. Hatinya langsung tercekat. Ia membuka pintu perlahan. "Sari?" panggilnya lembut. Di bawah cahaya lampu neon 5 watt yang redup, gadis remaja dengan wajah pucat dan rambut menipis tersenyum lemah dari balik selimut lusuhnya. "Kak, pulangnya malam sekali." "Ada yang sedikit lama di halte," jawab Vian sambil meletakkan gitar dan kaleng birunya. Ia segera mengambil termos dan menuangkan air hangat ke dalam gelas. "Gimana perasaan kamu? Udah minum obat malam?"
Sudah, jawab Sari. Matanya yang besar dan cerdas memperhatikan kakaknya. Kak, tangan kamu kenapa? Dia melihat buku jari Vian yang sedikit merah dan lecet, bekas tangkisan dan pukulan yang tak disengaja. Vian menyembunyikan tangannya. Ah, enggak apa-apa. Tadi gitar sempat kesenggol, jadi rada kesikut. Sari tidak mengejar, tapi matanya tajam. Dia mengenali ekspresi di wajah kakaknya. Itu adalah ekspresi yang sama saat dulu kakaknya pulang dari kejuaraan dengan medali, tetapi juga dengan luka di hatinya karena tekanan yang terlalu besar. Kakak janji, kan? Nggak akan berantem lagi. Vian duduk di tepi kasur, menatap adiknya. Aku janji, Sar. Tadi cuma kepepet. Ia tidak bisa berbohong panjang pada Sari. Ada preman lagi maksa ambil uang kita. Aku cuma membela diri sedikit. Cuma sekali. Langsung selesai. Sari menarik napas. Matanya berkaca-kaca bukan karena takut, tapi karena sedih. Ini semua gara-gara aku. Kalau aku nggak sakit. Jangan pernah bilang begitu, potong Vian, suaranya tegas tapi penuh kasih. Ia menggenggam tangan adiknya yang dingin. Kamu satu-satunya keluarga aku. Ini tanggung jawabku. Dan aku akan selalu lindungi kamu, dengan cara apapun. Kata-kata itu tegas, tapi di dalam hatinya, ada keraguan. Melindungi dengan bertarung? Itu jalan yang dulu ia tinggalkan karena janji pada almarhum ayahnya untuk hidup damai. Malam itu, setelah Sari tertidur, Vian membuka sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, tidak ada harta, hanya beberapa kenangan. Foto dirinya di podium dengan medali emas dan bendera merah putih berkibar di belakangnya, piagam penghargaan yang sudah kusam, dan sebuah sabuk hitam yang sudah lama tidak ia pakai. Ia mengusap foto itu dengan jarinya. Wajahnya di foto itu masih bocah, penuh keyakinan dan mimpi. Sekarang, yang tersisa hanya kelelahan dan kewajiban. Dia mengeluarkan dompet kulitnya yang usang. Dari balik lapisan plastik bening, ia mengeluarkan foto kecil yang sama. Inilah satu-satunya benda yang selalu ia bawa, pengingat akan siapa dirinya dulu, dan sekaligus pengingat akan mengapa dia memilih untuk tidak lagi menjadi itu. Tapi pilihannya tadi malam mungkin telah membuka kotak Pandora. Preman seperti Romi tidak akan tinggal diam. Mereka bisa balas dendam, atau justru penasaran. Keduanya berbahaya. Di luar, langit Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Cahaya oranye polusi menutupi bintang-bintang. Vian menatap keluar jendela yang kotor. Naluri petarungnya yang sudah terbangunkan berbisik. Ini baru awal. Romi akan kembali. Dan kali berikutnya, mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjatuhkan dua orang anak buah. Pertarungannya yang sesungguhnya, bukan di atas matras atau trotoar, tapi melawan takdir yang ingin menjeratnya kembali ke dunia kekerasan yang sudah ia tinggalkan, demi melindungi orang yang paling ia cintai. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa garis pertahanannya mulai retak. Matahari pagi menyapu sisa-sisa dingin malam, tapi tidak menyentuh lorong sempit tempat kos Vian. Di sini, udara tetap lembab dan berbau apek. Vian sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan sederhana untuk Sari, bubur ayam instan dengan telur rebus, dan memastikan obatnya diminum. Tangannya yang masih sedikit kaku dan merah ia sembunyikan dengan memakai kaos lengan panjang, meski udara sudah mulai panas. Aku pergi dulu, Sar. Janji, jangan keluar kalau nggak perlu, ya? Pesannya sambil menggendong gitar dan kaleng birunya yang sudah dibersihkan dan sedikit diperbaiki bentuknya yang penyok. Sari mengangguk, tapi matanya penuh kecemasan. Hati-hati, Kak. Vian mengusap kepala adiknya pelan, lalu melangkah keluar. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Ia memilih untuk tidak kembali ke halte kemarin. Itu terlalu berisiko. Ia berjalan lebih jauh, ke area pertokoan di dekat pasar yang ramai di pagi hari. Suasana berbeda, mungkin aman. Tapi hati kecilnya berkata lain. Baru sekitar sejam ia mengamen, lagu-lagu ceria dipaksakan keluar dari bibirnya untuk menarik perhatian para ibu-ibu belanja, ketika ia merasakan keberadaan itu lagi. Tanpa perlu menoleh, ia tahu. Romi berdiri di balik tiang listrik, sekitar 10 meter darinya, sendirian.
Tidak bersama Juki atau Togar. Romi hanya berdiri, menonton. Vian mencoba mengabaikan, melanjutkan petikan gitarnya. Tapi konsentrasinya buyar. Nadanya jadi sumbang. Beberapa orang yang awalnya tertarik akhirnya berlalu. Setelah lagu selesai, ia mengambil napas dalam. Ia tahu ini harus dihadapi. Dengan tenang, ia memasukkan koin-koin yang ada ke dalam sakunya, mengemas gitarnya, dan berdiri. Ia menatap lurus ke arah Romi, lalu memulai berjalan, bukan menghampiri, tapi berjalan menjauh ke arah sebuah gang kecil yang lebih sepi. Romi memahami isyarat itu, mengikutinya dari belakang dengan jarak yang wajar. Gang itu buntu, berakhir di tembok belakang sebuah ruko. Relatif sepi. Vian berhenti dan berpaling, menghadap Romi yang berhenti beberapa langkah darinya. "Mau balas dendam, Bang?" Tanya Vian langsung ke pokok persoalan, suaranya datar. Tubuhnya sudah bersiap secara naluriah, meski ia berusaha santai. Romi mengangkat kedua tangannya, telapak tangan menghadap ke depan, tanda damai. "Enggak, sendirian pula. Kalau mau balas, aku enggak bodoh." Lalu, Romi menghela napas. Wajahnya yang biasanya keras, terlihat lelah dan penuh pertanyaan. "Aku cuma penasaran, Yan." Panggilan, Yan, itu keluar dengan nada yang berbeda dari biasanya, lebih manusiawi. "Aku di jalanan udah lama. Gak mungkin orang bisa ngalahin Juki dan Togar kayak gitu, apalagi cuma dalam hitungan detik, kalau dia cuma pengamen biasa. Siapa lu sebenarnya?" Vian diam memandanginya. Ia melihat tidak ada tipu muslihat di mata Romi saat ini, hanya keingintahuan yang tulus dan sedikit rasa malu yang tersisa. Tekadannya untuk menyembunyikan masa lalu mulai goyah. Mungkin, dengan mengatakan yang sebenarnya, Romi akan kapok dan meninggalkannya sendirian. "Kamu mau tahu kenapa aku bisa ngalahin mereka?" tanya Vian perlahan. Romi mengangguk. Vian merogoh saku celana jeansnya yang sudah tipis. Dari dompet kulit usang itu, ia mengeluarkan foto kecil di balik plastik bening. Ia maju 2 langkah dan menyerahkan foto itu kepada Romi. Romi menerimanya dengan hati-hati. Matanya membesar saat ia melihat isinya. Foto itu jelas-jelas menunjukkan seorang remaja berusia sekitar 16 atau 17 tahun, berdiri gagah di podium kayu yang dicat. Wajahnya masih muda, penuh cahaya dan kebanggaan. Di lehernya tergantung medali emas yang berkilau. Jaket training berwarna merah putih dengan tulisan Indonesia terpampang jelas di dada. Di belakangnya, bendera merah putih berkibar. Di bagian bawah foto tercetak tulisan resmi, "Juara pertama, Kejurda Pencaksilat Nasional Tingkat Pelajar 2015, Vian Mahendra." Romi mengangkat matanya dari foto, memandang wajah Vian yang sekarang, kurus, pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata, terbungkus kaos oblong lusuh. Lalu kembali ke foto. Lalu kembali ke Vian. Proses mengenali wajah yang sama di 2 dunia yang berbeda itu membutuhkan waktu. Ini elu?" tanyanya. Suaranya bergetar tak percaya. "Dulu," jawab Vian singkat, mengambil kembali fotonya dan menyimpannya seperti sebuah harta yang tak ternilai. "Juara nasional?" gumam Romi, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, tiba-tiba, sebuah ledakan emosi terjadi di wajahnya. Bukan marah, tapi sesuatu yang lebih dalam, rasa malu yang membara. Pipinya memerah. "Anjir, kami, memalak juara nasional," ucapnya dengan nada yang hampir tertawa karena absurdnya situasi. Dia memutar badan, berjalan beberapa langkah dalam kegelisahan, tangan menggaruk-garuk kepala yang nyaris botak. Aku pikir cuma pengamen biasa, yang bisa kita tekan. Tapi, juara nasional. Lu punya bakat buat bangsa, Yan. Kenapa? Kenapa jadi begini?" Romi menunjuk sekeliling gang kumuh itu, dan secara implisit, menunjuk kehidupan Vian. Cerita itu, yang sudah lama terpendam, rasanya perlu keluar. Mungkin karena beban itu terlalu berat untuk dipikul sendirian. Mungkin karena ada sesuatu di reaksi Romi, rasa malu yang tulus, yang membuat Vian merasa bisa sedikit terbuka. Setelah menang itu, mulailah Vian, suaranya low, seperti melawan arus waktu. Banyak janji. Beasiswa, pelatnas junior,
masa depan cerah. Tapi, orang tua aku meninggal dalam kecelakaan setahun kemudian. Hanya tinggal aku dan Sari. Namanya Sari disebut dengan getaran khusus. Dia sakit, ginjalnya rusak, butuh cuci darah rutin, butuh biaya besar. Semua tabungan habis untuk pengobatan dan pemakaman. Aku harus keluar dari asrama atlet, keluar dari sekolah khusus olahraga. Beasiswa itu nggak cukup, Bang. Nggak nyampe buat biaya sakit Sari. Romi mendengarkan dengan diam, napasnya tertahan. Dunia kerasnya sebagai preman tidak pernah menyentuh tragedi sedalam ini. Aku coba kerja serabutan, lanjut Vian. Jadi kuli bangunan, antar paket, apapun. Tapi selalu ada masalah. Jam kerja bentrok dengan jadwal jaga Sari, atau uangnya tetap nggak cukup. Akhirnya, aku nemu cara yang paling fleksibel, mengamen. Aku bisa atur jam sendiri, bisa pulang cepat kalau Sari perlu. Dan gitar ini, ia menepuk sarung gitar di punggungnya, peninggalan bokap. Satu-satunya yang bisa menghasilkan sesuap nasi tanpa harus ninggalin adikku sendirian terlalu lama. Ia menatap Romi. Jadi, siapa aku? Aku dulu Vian Mahendra, atlet yang punya mimpi. Sekarang, aku cuma Vian, kakak dari Sari yang harus bertahan hidup. Itu saja. Keheningan menyelimuti gang buntu itu. Romi merasa sangat kecil. Selama ini, ia merasa menjadi penguasa kecil di trotoarnya, memeras orang-orang lemah untuk menegaskan kekuasaannya. Tapi di hadapannya sekarang adalah seseorang yang kuat, sangat kuat, tetapi memilih untuk menjadi lemah, memilih menelan penghinaan dan kesulitan demi cinta yang lebih besar. Kekuatan Vian bukan untuk menindas, tapi untuk bertahan. Aku minta maaf, Yan, kata Romi tiba-tiba, suaranya serak. Kata-kata itu asing di mulutnya. Aku nggak tahu. Kami cuma lihat lu, pengamen biasa. Target empuk. Sudah biasa, jawab Vian, tapi kali ini tanpa kebencian. Tapi tolong, Bang, jangan ganggu aku lagi. Setiap koin dari kaleng itu adalah harapan Sari untuk hidup besok. Aku nggak bisa kehilangan itu. Romi mengangguk pelan, tapi pikirannya bekerja. Rasa malunya berubah menjadi sesuatu yang lain, rasa tanggung jawab. Dia telah menyakiti seorang pahlawan yang sedang terpuruk. Oke, katanya, mantap, trotoar itu wilayah lu sekarang. Aku jamin, nggak ada anak buahku atau preman lain yang bakal ganggu. Itu ganti rugi aku. Vian terkejut. Ini di luar perkiraannya. Nggak perlu segitunya, Bang. Cukup kita nggak usah saling ganggu. Nggak, bantah Romi, kini dengan sedikit cahaya di matanya. Itu sudah keputusan. Dan, dia ragu sejenak. Kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan, sapa aja. Juki, Togar, atau langsung ke aku. Kita berutang budi. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya Romi merasa berutang budi secara moral. Vian memandanginya lama, kemudian mengangguk perlahan. Terima kasih, Bang Romi. Romi membalas anggukan, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata, sayang banget, Yan. Skill lu yang kayak gitu, sayang banget cuma buat ngamen. Lalu dia menghilang di ujung gang, meninggalkan Vian sendirian dengan gumamannya sendiri. Kata-kata terakhir Romi itu menggema. Sayang banget, ya. Itu yang selalu dipikirkan pelatihnya dulu, yang dipikirkan teman-teman seangkatannya. Tapi antara sayang dan bertahan hidup, Vian sudah memilih. Dia menghela napas panjang dan berjalan kembali menuju keramaian pasar. Namun, di tengah perasaan lega karena ancaman preman mungkin telah berakhir, ada kegelisahan baru. Pengakuan tadi telah membuka pintu masa lalunya kepada orang lain. Dan di dunia yang keras ini, informasi adalah mata uang. Ia tak tahu, keputusan jujurnya itu akan membawanya pada perlindungan, atau justru menarik perhatian bahaya yang lebih besar. Romi mungkin baik. Tapi apa yang terjadi jika cerita tentang pengamen juara nasional ini sampai ke telinga orang yang salah? Angin jahat berhembus dari utara Jakarta,
membawa bau laut yang bercampur limbah. Markas Bang Romi bukanlah tempat yang mewah, hanya sebuah garasi sewaan di belakang bengkel motor yang diubah jadi ruang berkumpul. Di dalamnya berbau oli, rokok kretek murah, dan keringat lusuh. Malam itu, udara di garasi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bastian duduk di satu-satunya kursi rotan yang agak bagus. Kakinya disilangkan di atas meja kayu lapuk penuh coretan. Dia lebih muda dari Romi, mungkin baru kepala 3, tapi matanya seperti bongkahan es, dingin dan tajam. Dia bukan preman kampung seperti Romi. Bastian adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang bisnisnya merambah dari pungutan liar sampai pinjaman online ilegal. Romi dan anak buahnya hanyalah ujung tombak paling bawah di wilayah itu. 2 orang pengawal Bastian berdiri kaku di dekat pintu. Tangan mereka tidak pernah jauh dari saku jaket. Jadi ceritanya, ucap Bastian dengan suara datar, memecah keheningan yang menegangkan. Lu dan 2 anak buah lu, yang katanya jagoan kampung, dihabisin sama seorang pengamen? Sendirian. Romi berdiri di depan meja, menunduk. Juki dan Togar berdiri di belakangnya, mencoba tidak terlihat kesakitan meski bekas luka dan memar masih jelas. Bukan begitu, Bang Bastian. Orangnya nggak biasa. Loh, apa dia tentara bayaran? Polisi penyamaran? Sergah Bastian sambil memainkan golok kecil di tangannya. Lebih parah, Bang, jawab Romi, memutuskan untuk jujur, sebagian. Dia atlet, mantan juara nasional silat. Bastian menghentikan permainannya. Matanya berbinar, tapi bukan dengan kekaguman. Oh, jadi dia punya skill. Gayanya berubah dari mengancam menjadi penuh minat. Dia mendorong kakinya dari atas meja dan duduk tegak. Mantap. Orang kayak gitu ngamen di jalan? Pasti lagi terpuruk banget. Butuh duit. Romi merasa tidak enak. Iya, Bang. Dia lagi kesusahan. Adiknya sakit parah. Perfect, potong Bastian, seolah kisah sedih itu justru kabar baik. Orang yang terdesak itu paling mudah dikendaliin. Dia butuh duit, kita butuh orang yang bisa ngerjain pekerjaan kasar dengan finesse. Ia menyeringai. Bayangannya sudah melayang jauh. Bayangkan punya debt collector atau enforcer yang bisa melumpuhkan target tanpa perlu ribut dan meninggalkan bekas berlebihan. Atau seorang bodyguard pribadi yang efektif. Lu udah ajak dia gabung. Romi gelagapan. Saya belum berani, Bang. Orangnya keras kepala. Mau cari duit yang halal. Bastian mendengus, menatap Romi dengan pandangan merendahkan. Halal? Di Jakarta? Omong kosong. Semua orang punya harga, Rom. Cuma masalah angka aja. Dia berdiri, berjalan mendekati Romi. Gini, ini jadi tugas lu. Rekrut dia. Kasih dia tawaran yang gak bisa dia tolak. Gaji tetap, prosentase dari tagihan yang berhasil dia kumpulin. Pasti lebih besar dari hasil ngamen seumur hidup dia. Tapi Bang. Gak ada tapi. Bentak Bastian tiba-tiba, suaranya menggelegar di garasi sempit. Juki dan Togar hampir melompat ketakutan. Lu dengerin baik-baik. Lu udah bikin muka kita jelek di mata pengamen. Sekarang lu harus benerin itu. Bawa dia masuk, atau... Bastian menepuk-nepuk pipi Romi dengan tajam. Bukan pukulan, tapi hinaan. Wilayah lu ambil alih. Lu dan anak buah lu jadi pengamen juga. Atau lebih parah. Ancaman itu jelas. Romi tahu Bastian tidak main-main. Jaringan Bastian bisa dengan mudah menggantikannya dengan preman lain yang lebih lapar. Dan tanpa wilayah, Romi tidak punya apa-apa. Oke, Bang, jawab Romi akhirnya. Suaranya tunduk. Saya coba. Bukan coba. Harus, desis Bastian. 1 minggu. Aku mau ketemu sama juara nasionalmu itu. Bawa ke sini. Dia memberi isyarat pada pengawalnya, dan mereka berbalik keluar. Di ambang pintu, Bastian berhenti. Oh iya, Rom. Kalau dia nolak, kasih dia lihat konsekuensinya. Kita nggak butuh aset yang nggak bisa diajak kerja sama. Kita juga nggak butuh liabilitas yang bisa bikin masalah.
Pesannya jelas. Jika Vian tidak mau jadi teman, maka dia harus dinetralisir sebagai ancaman. Setelah Bastian pergi, ketegangan di garasi seperti menguap, digantikan oleh keputusasaan. "Gimana, Bang?" tanya Juki dengan wajah pucat. "Kita harus maksa si Vian." Romi menatap lurus ke depan, ke dinding yang penuh coretan. Ia ingat mata Vian yang jujur, cerita tentang adiknya, dan rasa malu yang ia rasakan kemarin. "Aku nggak mau," gumamnya. "Tapi Bastian." "Aku tahu Bastian apa yang bisa dia lakukan." Hardik Romi membuat Juki dan Togar terdiam. Dia meremas kepalanya. Dia terjepit. Di satu sisi, Bastian yang kejam dan tak kenal ampun. Di sisi lain, Vian yang sudah menderita dan berusaha jujur, yang justru ia mulai kagumi. Pilihan sulit berdiri di hadapannya, mengkhianati hati nuraninya yang baru saja bangun untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, atau membangkit pada Bastian dan menanggung semua risiko, yang mungkin juga akan berimbas pada Vian. Keesokan harinya, Romi menemui Vian yang sedang beristirahat di sebuah warung kopi pinggir jalan setelah mengamen pagi. Wajah Vian terlihat kecapaian. "Bang Romi," sambutnya, sedikit waspada. "Yan, kita perlu bicara." "Serius," kata Romi, duduk di depannya. Tanpa basa-basi, dia menceritakan semuanya. Tentang Bastian, tekanan untuk merekrutnya, ancaman yang diberikan, dan tenggat waktu 1 minggu. Wajah Vian semakin keruh mendengarnya. "Jadi, karena saya bisa bertarung, saya jadi target." "Kamu jadi komoditas," koreksi Romi getir. "Buat orang kayak Bastian, skill kamu itu barang mahal yang lagi tergeletak di pasar loak." Vian menggeleng pelan. "Jawaban saya tetap sama, Bang. Saya nggak mau terlibat. Saya janji sama orang tua saya dulu, janji sama diri sendiri, dan janji sama Sari. Nggak ada kekerasan." "Aku tahu," kata Romi. Tapi Bastian nggak terima, nggak mau buat jawaban. Dia bilang, "Kalau kamu nolak, dia bakal kasih lihat konsekuensinya. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi pasti nggak baik. Bisa ke kamu, bisa ke adik kamu." Mendengar nama Sari disebut, mata Vian langsung tajam. Naluri pelindungnya bergejolak. Dia berani. Dia Bastian. Dia berani apa aja. Keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Desisan kompor dan suara warung tiba-tiba terasa sangat keras. "Ada pilihan lain gak?" tanya Vian akhirnya. Romi menatapnya lama. Sebuah ide gila, yang mungkin akan membuatnya dihajar Bastian, mulai mengambang di benaknya. "Mungkin ada," bisiknya. "Tapi riskan. Buat kita berdua." "Apakah itu?" "Kita pura-pura," kata Romi, menunduk mendekat. "Kau pura-pura tertarik dengan tawarannya. Kita tarik waktu. Kau minta waktu buat mikir, atau minta jaminan keselamatan buat adikmu dulu sebelum setuju. Selama itu, kita cari cara untuk menjatuhkan Bastian, atau setidaknya bikin dia lengah." Vian terkejut. "Kau mau melawan bosmu sendiri? Bos yang mau merusak hidup orang yang cuma mau cari makan buat adiknya sakit?" "Iya," jawab Romi dengan keteguhan yang mengejutkan. "Aku mungkin preman, Yan. Tapi ada batasannya. Aku nggak mau jadi alat buat ngehancurkan orang kayak lu." Sebuah persekutuan tak terduga resmi terbentuk di warung kopi kumuh itu. Bukan berdasarkan persahabatan, tapi berdasarkan perlawanan terhadap ketidakadilan yang sama. Vian setuju untuk memainkan peran, meski jiwanya memberontak terhadap kebohongan. "Tapi ingat," pesan Romi serius. "Bastian licik. Satu salah langkah, kita semua celaka. Termasuk Sari." Vian mengangguk. Perutnya mual. Dia baru saja keluar dari satu masalah dengan preman, tapi kini terjerumus lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap dan berbahaya. Tawarannya pada Bastian adalah sebuah jebakan, dan dia harus berjalan di atas tali yang sama tipisnya dengan senar gitarnya, sambil berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Pertarungannya yang sesungguhnya, ternyata, bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan akal, sandiwara, dan ketahanan mental. Dan di balik semua itu, ancaman terhadap Sari seperti pedang yang terus menggantung di atas kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal,
Vian merasa bahwa sekadar bertahan hidup mungkin tidak akan cukup. Ia harus mulai melawan. Ruang kosong di belakang bengkel milik kenalan Romi menjadi tempat latihan darurat. Udara pengap berbau bensin dan ban bekas memenuhi setiap tarikan napas Vian. Dia berdiri di tengah ruangan, mengenakan celana training tua dan kaos yang sudah bolong-bolong di beberapa bagian. Di hadapannya, Romi bergerak-gerak dengan kaku, mencoba meniru gerakan serangan dasar. Jadi, kalau misalnya ada yang nyerang kayak gini, dari depan, tanya Romi sambil melancarkan pukulan lurus yang lambat. Vian mengelak dengan gesit ke samping, tangannya menepis lengan Romi dengan ringan. Jangan cuma ngelawan pukulan. Baca badan lawan. Lihat bahunya yang naik duluan. Lihat tatapan matanya. Serangan paling berbahaya itu yang gak kelihatan. Ini adalah bagian dari rencana mereka. Jika Vian harus bertemu Bastian dan berpura-pura tertarik, dia harus bisa memainkan peran mantan atlet yang masih tajam, sekaligus orang putus asa yang butuh uang. Dia juga harus siap secara fisik jika Bastian meminta demonstrasi, atau lebih buruk, mengujinya dengan cara kasar. Kamu yakin mau lanjutin rencana ini? Tanya Romi lagi, menyeka keringat dari dahinya. Masih ada waktu buat kabur. Aku bisa kasih kamu sedikit duit, bantu kamu dan Sari minggat dari sini. Vian menggeleng, matanya berkaca-kaca tapi tegas. Kabur kemana? Bang? Sari butuh cuci darah rutin. Butuh rumah sakit yang sama. Dan Bastian kayaknya tipe orang yang bakal nyari kalau kita kabur. Lebih baik kita hadapi di sini, di tempat kita masih kenal medannya. Kebenaran pahit itu menggantung di antara mereka. Kemiskinan membelenggu lebih kuat dari ancaman preman manapun. 3 hari berlalu. Pesan dari Bastian semakin mendesak. Romi mengirim pesan bahwa Vian sedang mempertimbangkan, tetapi punya beberapa syarat. Itu adalah strategi untuk mengulur waktu. Malam itu, Vian pulang lebih awal. Hasil mengamennya hari itu lumayan, cukup untuk beli obat mingguan Sari dan sedikit lauk. Dia merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa melalui ini. Dia membawa 2 bungkus nasi campur untuk makan malam. Gang menuju kosannya gelap gulita. Satu-satunya lampu jalan di ujung gang sudah lama mati. Vian sudah hafal jalannya, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana terlalu sepi. Biasanya masih ada suara televisi atau obrolan dari rumah-rumah petak. Malam ini, sunyi. Nalurinya berdering keras. Dia memperlambat langkah. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan sampah dan jemuran yang bergoyang pelan. Mungkin hanya perasaan, bisik hatinya. Dia sampai di depan pintu kosannya, merogoh kunci dari saku. Saat tangannya menggapai kunci, sebuah bayangan besar memisahkan diri dari kegelapan di samping pintu. Vian berputar cepat, tapi sudah terlambat. Bukan Romi, bukan Juki atau Togar. Ini orang asing. Bertubuh besar, memakai penutup wajah kompresi hitam, hanya matanya yang terlihat, dingin dan kosong. Di tangannya, tergeletak sebuah pipa besi pendek. Dari Bang Bastian, kata orang itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Buat lu yang gak bisa diajak kerja sama. Vian menjatuhkan bungkusan nasi dan mengangkat kedua tangannya untuk bertahan. Tunggu. Pipa itu tidak diayunkan ke kepala. Itu akan terlalu berisiko, meninggalkan bukti pembunuhan. Pipa itu melesat cepat dan akurat, seperti ular yang menyambar, tepat menuju tangan kanan Vian, tangan yang memetik gitar, tangan yang menjadi sumber penghidupannya. Tut! Dentuman keras disertai rasa sakit yang tajam dan panas menyambar dari pergelangan tangan hingga siku. Tulangnya tidak patah, penyerangnya ahli, tetapi otot, urat, dan jaringan lunaknya mendapat pukulan yang menghancurkan. Vian menjerit kesakitan, tangannya terkulai lemas, seolah bukan lagi bagian dari tubuhnya. Penyerang itu tidak berhenti. Dia mendorong Vian yang tergagap-gagap ke dinding, pipa besi kini menekan lehernya. Ini pesannya. Desisi penyerang, napasnya bau tembakau. Kalau nggak bisa jadi aset, jadi handicap aja. Jangan ganggu urusan Bang Bastian lagi. Next time, nggak cuma tangan. Dia mendorong sekali lagi, membuat Vian terbatuk-batuk, lalu melesat masuk ke dalam kegelapan gang, menghilang tanpa jejak.
Vian tergelincir ke lantai, duduk bersandar di pintu. Rasa sakit di tangannya berdenyut-denyut liar, seperti ada api yang membakar dari dalam. Air matanya menetes, bukan karena sakit fisik, tapi karena keputusasaan yang tiba-tiba menyergap. Dia mengangkat tangan kanannya dengan susah payah. Jari-jarinya sudah tidak bisa digerakkan dengan baik. Mereka gemetar tak terkendali. Warna biru keunguan sudah mulai muncul di sekitar pergelangan tangannya, membengkak dengan cepat. Tangan ini, tangan untuk memetik gitar, tangan untuk bekerja, tangan untuk menghidupi Sari. Suara pintu berderit dari dalam. Cahaya redup dari lampu kamar menyorot wajah Sari yang penuh ketakutan. "Kakak!" teriaknya, melihat kakaknya tergeletak di lantai. "Sari, jangan keluar," rintih Vian, mencoba tersenyum tapi yang keluar hanya rintihan. Aku kesandung." Tapi Sari bukan anak kecil lagi. Dia melihat bungkusan nasi yang berserakan, dan tangan kanan kakaknya yang sudah berubah bentuk dan warna. "Oh Tuhan, tangan kamu. Ini siapa yang lakukan?" Tangisnya pecah. "Preman lain." Bohong Vian, napasnya tersengal. Dia tidak bisa menceritakan Bastian sekarang. "Tolong, bantu aku masuk." Dengan susah payah, Sari membantu Vian masuk dan membaringkannya di kasur. Dengan air mata berlinang, dia mengambil air dingin dan handuk, lalu mengikatkan handuk berisi es batu seadanya di pergelangan tangan Vian yang semakin bengkak. "Kita harus ke UGD, Kak," pinta Sari panik. Nggak usah," raih Vian. "UGD berarti biaya. Biaya yang tidak ada. Ini cuma keseleo berat. Besok pasti membaik." Dia tahu itu bohong. Dia tahu kerusakannya serius. Tapi dia juga tahu isi kaleng birunya hari ini bahkan tidak cukup untuk biaya registrasi klinik. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Vian. Rasa sakit fisiknya kalah dengan rasa sakit di hatinya. Dia memandangi langit-langit kamar yang retak, mendengar Sari yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Tangan kanannya, yang dulu begitu lincah memetik senar dan melancarkan pukulan, kini terasa seperti potongan daging mati yang menyiksa. Bastian tidak main-main. Ini adalah peringatan yang brutal dan sangat personal. Dia tidak ingin membunuh Vian. Dia ingin melumpuhkannya, membuatnya tidak berguna, dan mengirim pesan kepada Romi tentang apa yang terjadi pada orang yang menolak tawarannya. Di kegelapan, sebuah tekad baru, yang gelap dan berbahaya, mulai menyala dalam dada Vian. Rasa takutnya perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Dahulu, dia berjanji untuk tidak menggunakan kekerasan. Dahulu, dia memilih untuk bertahan dengan tenang. Tapi ketika mereka menyentuh bukan hanya hidupnya, tetapi juga kemampuannya untuk menjaga satu-satunya orang yang tersisa, sebuah garis telah terlampaui. Dia mengangkat tangan kirinya yang masih sehat, mengepalkannya pelan. Naluri petarungnya, yang ditekan sekian lama, kini bangkit disertai dengan kebencian yang murni. Pesan Bastian sudah diterima. Sekarang, gilirannya untuk membalas pesan. Dan pesannya akan lebih keras, lebih jelas. Dia akan sembuhkan tangannya. Dan saat tangannya pulih, Bastian akan tahu bahwa membuat mantan juara nasional marah adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Perang telah diumumkan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah pukulan pipa besi di kegelapan. Dan Vian Mahendra, si pengamen yang pura-pura lemah, siap untuk menjawabnya. Fajar menyingsing, menyapu warna abu-abu kelam dari langit Jakarta, tetapi tidak bisa menembus kegelapan di kamar kos Vian. Rasa sakit di pergelangan tangannya telah mereda menjadi denyut-denyut tumpul yang konstan, tapi bengkaknya masih mengerikan, berwarna ungu kebiruan dengan semburat kuning di tepinya. Jari-jarinya terasa kaku dan asing. Sari sudah bangun, matanya bengkak karena kurang tidur dan tangisan. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia mengompres tangan kakaknya dengan air dingin lagi. "Ini nggak membaik, Kak. Kamu harus ke dokter." Vian menghela napas, mencoba menggerakkan jari tengahnya. Rasa sakit tajam menyambar, membuatnya meringis. "Aku nggak punya duit buat itu, Sar. Tapi kalau nggak diobati, kita cari cara lain," potong Vian dengan suara lemah tapi keras. Dia melihat ketakutan di mata adiknya, dan itu membuat hancur hatinya. Tangan ini adalah segalanya.
Tanpanya, mereka benar-benar akan tenggelam. Tepat saat keputusasaan mencapai puncaknya, ketukan peluh terdengar di pintu. Pelan, tapi berirama. Sari menatap Vian dengan cemas. Vian menganggak pelan. "Siapa?" panggil Sari. "Romi." Vian menutup matanya sejenak. Dia tidak siap untuk ini. Tapi dia juga tidak punya pilihan. "Buka." Sari membuka pintu. Romi berdiri di sana, membawa sebuah kantong plastik hitam. Wajahnya pucat, penuh kecemasan. Matanya langsung tertuju pada tangan Vian yang tergeletak di atas bantal, terbungkus handuk basah. "Demi." Sumpah Romi pelan, suaranya serak. Dia masuk, menutup pintu. Ini ulah dia, ya." Vian hanya mengangguk. Matanya menatap kosong ke langit-langit. "Dia kirim orang khusus. Bukan dari anak buah aku. Orang bayaran. Aku baru dengar kabarnya pagi ini." Romi terduduk di bangku kayu reot di sudut kamar, menundukkan kepala. "Ini salah aku. Aku yang bawa nama lu ke dia. Bukan waktunya nyalahin siapa-siapa, Bang," ucap Vian, suaranya parau. "Sekarang masalahnya, tangan aku rusak. Aku nggak bisa ngamen. Sari butuh obat dan cuci darah minggu depan." Romi mengangkat kantong plastik hitam itu. "Aku bawa ini. Bukan banyak. Dari simpanan aku. Buat bantu bayar dokter dan obat." Dia mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang masih cukup baru. Mungkin hasil dari memalak selama seminggu. "Aku udah telepon kenalan. Mantan tukang pijat urat yang dulu nanganin atlet. Dia mau lihat, tapi nggak gratis." Air mata akhirnya menetes dari sudut mata Vian. Ini bukan air mata sakit fisik, tapi karena campuran rasa malu, terima kasih, dan kehancuran. Aku nggak bisa terima ini." "Terima saja, Yan," desis Romi, matanya juga berkaca-kaca. "Ini utang aku. Dan ini baru permulaan. Kita nggak bisa biarin Bastian menang gini." "Dia udah menang, Bang," gerutu Vian, menunjuk tangannya yang rusak. "Dia lumpuhin senjata aku." "Senjata lu cuma satu tangan?" tanya Romi, tiba-tiba ada cahaya licik di matanya. "Kata siapa? Lu punya 2 tangan, 2 kaki, dan otak yang pernah juara nasional. Dan sekarang, lu juga punya aku." Mantri urat yang dipanggil Romi ternyata adalah seorang bapak tua bernama Mbah Karno. Dia punya klinik kecil di daerah pasar. Setelah memeriksa tangan Vian dengan cermat, mendengar cerita, terpeleset jatuh. Dia menggeleng. Pukulan benda tumpul. Kena persis di sendi dan otot fleksor. Untung nggak ada fraktur. Tapi ada kemungkinan robekan mikro dan trauma saraf. Butuh waktu. Minimal sebulan buat bisa gerakin jari normal. Lebih lama buat kekuatan penuh. Seumur hidup. Vian merasa pusing. Sebulan. Sambil diurut, dikompres, dan yang paling penting, latihan. Latihan gerakan pelan-pelan nanti pas udah agak reda, biar otot nggak kaku total. Mbah Karno memberikan sebotol minyak urut dan resep obat anti radang. Dan jangan dipakai buat kerja berat. Apalagi buat main musik. Kembali ke kosan, dengan tangan yang dibebat dan perasaan hancur, Vian duduk terdiam. Romi tidak pergi. Dia duduk di lantai, memandang Vian. "Kita punya waktu sebulan," kata Romi. "Sebulan itu, kita siapin balasan." "Gimana? Aku bahkan nggak bisa kerja." "Kamu nggak perlu kerja. Aku yang bakal kasih kebutuhan sehari-hari buat kamu dan Sari. Itu bagian dari reparasi," kata Romi tegas, mencegah protes Vian. "Tugas kamu cuma 2, sembuh, dan latihan." "Latihan? Tangan aku." "Latihan tubuh yang lain," tegas Romi. "Kaki lu masih sehat? Punggung? Tangan kiri? Otak lu?" Bastian ngerusak 1 tangan. Dia pikir lu jadi nggak berdaya. Itu salah besar. Kita latih yang lain. Kita bikin lu lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dengan cara yang dia nggak sangka. Rencana itu gila. Tapi di tengah keputusasaan,
Kegilaan itu terasa seperti satu-satunya cahaya. Dimulailah sebuah rutinitas rahasia. Setiap pagi, setelah memastikan Sari aman dan sudah minum obat, Romi menjemput Vian. Mereka tidak pergi ke garasi, tetapi ke sebuah lapangan kosong di belakang pemakaman umum, jauh dari keramaian dan mata Bastian. Di sana, di bawah terik matahari yang mulai menyengat, Vian memulai rehabilitasinya. Hari-hari pertama adalah tentang bertahan dari rasa sakit. Latihan dimulai dengan hal sederhana, berjalan. Bukan jalan biasa, tetapi jalan dengan kuda-kuda silat, melatih keseimbangan dan kekuatan kaki tanpa melibatkan tangan kanan sama sekali. Vian, yang selama ini mengandalkan tangan kanannya untuk segala hal, menemukan betapa lemah dan tidak terlatihnya kaki kirinya. Fokus, Yan. Kaki itu pondasi, teriak Romi, yang berperan sebagai pelatih dadakan. Dia belajar dari mengamati Vian dulu, dan sekarang dari video-video silat dasar yang dia cari di internet pakai HP bututnya. Latihan berkembang. Push up dengan satu tangan, kiri. Squat dan lunges untuk kekuatan tungkai. Latihan kelincahan dengan lari zigzag mengitari batu nisan, dengan permisi kepada yang di bawah. Romi bahkan membuatkan alat latihan dari ban bekas dan karung pasir untuk ditendang. Yang paling sulit adalah melatih tangan kiri. Vian harus belajar menjadi kidal untuk sementara. Latihan dimulai dengan hal sederhana, memindahkan batu kecil dari satu tempat ke tempat lain, memutar pergelangan tangan kiri, menggenggam dan melepaskan bola karet. Sakit? Tanya Romi suatu sore, melihat Vian mengernyit kesakitan saat mencoba meninju udara dengan tangan kirinya. Sakit, jawab Vian jujur. Otot-otot di lengan kirinya terasa seperti terbakar, tidak terbiasa dengan beban kerja. Bagus. Artinya ototnya lagi dibangun. Lanjut. Di sela-sela latihan fisik, mereka berdua juga membuat strategi. Romi memberitahu semua yang dia tahu tentang Bastian, kebiasaannya, tempat-tempat yang sering dia kunjungi, anak buah intinya, bisnis-bisnis ilegal yang dia jalankan. Vian, dengan pikiran analitis yang dulu diasah untuk membaca lawan di atas matras, mulai menyusun profil. Jadi dia punya 3 titik utama, garasi kita, tempat judi online di ruko 2 lantai dekat sini, dan tempat debt collection dia yang nyamar jadi koperasi simpan pinjam. Dan dia sendiri jarang muncul di tempat umum, kecuali ada urusan besar. Tambah Vian, mengingat-ingat. Dia takut. Bukan takut. Hati-hati. Itu yang bikin dia susah diserang langsung. Kita nggak perlu nyerang dia langsung, gumam Vian, menatap lapangan. Kita lemahkan pondasinya dulu. Persahabatan aneh mereka berkembang. Romi, yang awalnya hanya merasa bersalah, mulai sungguh-sungguh percaya pada misi ini. Dia melihat tekad baja di mata Vian, tekad yang bahkan lebih kuat dari saat dia masih juara. Dan Vian, di sisi lain, mulai melihat sisi lain Romi, seorang pemimpin yang sebenarnya punya hati, yang terperangkap dalam sistem yang salah, dan kini mencari penebusan. Suatu malam, setelah latihan, mereka duduk di pinggir lapangan, menikmati teh botol yang dibawa Romi. Kenapa lu bantu aku segini, Bang? Tanya Vian tiba-tiba. Lu bisa aja kabur, ninggalin aku, cari aman sendiri dari Bastian. Romi diam lama, memandang bintang-bintang yang nyaris tak terlihat karena polusi cahaya. Aku udah 10 tahun di jalanan, Yan. Ngelakuin hal-hal yang gak bangga. Ngerampas duit orang kecil, nakutin pedagang, jadi anjing penjaga buat orang kayak Bastian. Dia meneguk tehnya. Tapi lihatin lu, dengan semua skill yang lu punya, dengan penderitaan yang lu alamin, lu milih buat nggak jahat. Lu milih ngamen, jujur, bahkan ketika ada jalan gampang yang Bastian tawarin. Itu buat aku kayak tamparan. Aku ngerasa kotor banget. Dia menatap Vian. Bantuin lu. Ini kayak aku cuci tangan aku dikit. Mungkin nggak bisa bersih-bersih banget. Tapi setidaknya, buat sekali ini, aku nggak jadi penonton orang baik disiksa. Vian tersenyum tipis. Rasa sakit di tangannya terasa agak mereda. Kita berdua lagi nyoba jadi pahlawan. Ya? Pahlawan yang sakit-sakitan dan mantan preman. Pahlawan yang bakal ngalahin penjahat. Tambah Romi, tersenyum juga. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Reputasi aku bisa hancur. Mereka tertawa kecil.
Suara tawa itu ringan di udara malam yang tegang. Namun, di balik semua persiapan dan tekad, ancaman itu tetap nyata. 2 minggu telah berlalu. Tangan Vian perlahan-lahan mulai bisa digerakkan, meski masih lemah dan sakit. Bastian mulai menanyakan lagi lewat pesan singkat pada Romy, "Gimana progres sama juara nasionalnya? Atau mau kita bikin handicap yang lain?" Waktunya semakin sempit. Perlawanan diam-diam di balik lapangan kosong itu harus segera berubah menjadi aksi nyata. Dan Vian tahu, pertarungan yang sesungguhnya akan datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Saat itu tiba, dia harus siap, bukan hanya dengan satu tangan yang pulih, tetapi dengan seluruh tubuh, pikiran, dan persekutuan barunya yang tak terduga. Udara di lapangan belakang pemakaman pagi itu lembab dan berat. Vian, dengan lengan kanan masih dibalut perban elastis yang mendukung, sedang melakukan serangkaian jurus silat dasar hanya dengan tangan kiri dan kaki. Gerakannya lambat, terukur, fokus pada keseimbangan dan aliran energi. Romy duduk di atas bongkahan batu nisan yang rusak, menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara kagum dan was-was. Progres Vian luar biasa, tapi waktu terus berjalan. Pesan ancaman Bastian makin menjadi. "Istirahat dulu," panggil Romy, melemparkan botol air mineral. Vian menangkapnya dengan tangan kiri yang kini sudah jauh lebih terampil. "Besok kita coba simulasi. Aku bawa Juki dan Togar. Mereka udah setuju buat latihan jadi musuh. Kita perlu lihat sejauh apa lu bisa handle serangan dengan kondisi sekarang." Vian mengangguk, meneguk air. Mereka pasti masih trauma. Bagus. Itu bakal bikin mereka serius. Saat mereka sedang membahas detail, dering telepon Romy memecah keheningan. Bukan nada biasa. Itu nada khusus untuk hal penting. Romy melihat layar dan matanya membelalak. "Ini, dari Bang Eko, Ketua RT Wilayah Bastian. Dia jarang nelpon." Romy mengangkat telepon. "Halo, Bang Eko?" Iya. Siapa?" "Di TV." Wajah Romy berubah pucat. Matanya menatap Vian dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, antara panik dan harapan. Oke, Bang Eko. Makasih infonya." Dia menutup telepon dan menatap kosong ke depan. "Ada apa, Bang?" tanya Vian, bangkit mendekat. Lu tadi pagi, di mana?" "Di sini, sama kamu." "Kenapa?" "Ada liputan TV lokal, Metro TV kecil gitu, tentang kehidupan pengamen ibu kota. Mereka nyelipin cuplikan lu lagi nyanyi di halte yang lama, mungkin rekaman beberapa hari lalu sebelum tangan lu rusak." Jantung Vian berdetak kencang. Terus, ada yang lihat. Dan dia nelpon ke Bang Eko minta alamat lu. "Siapa?" tanya Vian, rasa takut mulai merayap. Apa ini lagi jebakan Bastian? Orangnya nggak mau kasih nama. Tapi Bang Eko bilang, suaranya tegas, kayak orang terlatih. Dia bilang dia kenal baik sama lu. Dulu pernah jadi pelatih. Kata itu menggantung di udara seperti petir. Pelatih. Vian terduduk di atas tanah. Rasa lelahnya tiba-tiba terasa 10 kali lipat. Hanya ada satu orang yang akan menyebut dirinya begitu dan mencari-carinya setelah bertahun-tahun. Pak Rudi. Siapa? Pelatihku dulu. Di klub sekolah. Dia yang bawa aku dari nol sampai juara nasional. Ingatan akan sosok pria tegap dengan kumis lebat. Dan teriakan motivasinya yang khas membanjiri pikiran Vian. Pak Rudi lebih dari sekadar pelatih. Dia seperti ayah kedua. Dan Vian menghilang begitu saja dari hidupnya tanpa penjelasan. Dia cari lu. Kenapa sekarang? Tanya Romy. Aku nggak tahu. Tapi Vian tahu. Itu pasti ada urusannya dengan liputan TV itu. Pak Rudi pasti melihatnya. Mengenali wajah mantan bintangnya yang terkubur dalam kemiskinan. Sepanjang hari itu, Vian gelisah. Apakah dia harus menghindar? Bertemu? Apa yang bisa dia katakan? Maaf, Pak, aku gagal. Aku jadi pengamen. Rasa malunya membakar. Namun, takdir memutuskan untuk tidak memberinya pilihan. Sore hari,
Saat Vian dan Romi kembali ke kosan dengan hati-hati, seorang pria sudah berdiri menunggu di depan pintu. Dia tidak tampak seperti preman. Pria itu berusia sekitar 50-an. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Tubuhnya masih kekar terisi dengan rapi dalam kemeja polo sederhana dan celana chino. Dia memegang sebuah tas laptop tua. Sari, yang sedang menjemur pakaian di jendela, melihatnya lebih dulu. "Kak, ada orang." Vian membeku dari ujung gang. Dia mengenali postur tubuh itu, gaya berdiri yang percaya diri. Jantungnya berdebar kencang. Pria itu berbalik. Wajahnya memang lebih tua, lebih banyak kerutan, terutama di sekitar mata yang tajam. Tapi senyumannya, yang dulu sering dia tunjukkan setiap kali Vian berhasil melakukan jurus dengan sempurna, masih sama. "Vian," ucap Pak Rudi, suaranya dalam dan hangat, penuh dengan beban emosi yang tak terbendung. Segalanya dalam diri Vian ingin lari. Tapi kakinya terpaku di tempat. Romi menepuk pundaknya pelan. "Aku tunggu di warung depan. Lu perlu, teriak aja." Vian mengangguk. Lalu melangkah pelan mendekati masa lalunya yang berdiri di depan pintunya yang reot. "Pak Rudi," sahutnya, suaranya hampir seperti bisikan. Mereka berdiri saling memandangi sejenak. Mata Pak Rudi menyapu Vian dari ujung kepala ke ujung kaki, berhenti di lengan kanannya yang dibalut, di pakaiannya yang lusuh, di kamar kos yang terlihat dari pintu terbuka. Rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam tergambar jelas di wajah pelatih itu, tetapi tidak ada kemarahan. "Boleh kita masuk?" tanya Pak Rudi akhirnya. Di dalam, suasana canggung yang luar biasa. Sari dengan sigar menyiapkan teh manis panas satu-satunya yang mereka punya. Pak Rudi duduk di bangku kayu, Vian di tepi kasur, menunduk. "Saya lihat kamu di TV," mulai Pak Rudi, memecah keheningan. "Sedang menyanyi. Suaramu masih bagus." Pujian itu terasa seperti pisau. "Saya minta maaf, Pak," keluar dari mulut Vian tiba-tiba. "Saya menghilang begitu saja. Saya tahu," potong Pak Rudi lembut. "Setelah orang tuamu meninggal, saya mencari. Tapi kamu dan adikmu seperti menghilang di telan bumi. Pindah dari kos, nomor telepon mati. Saya dengar kamu keluar dari asrama atlet, berhenti latihan. Saya pikir, kamu menyerah pada dunia ini. Saya tidak menyerah, Pak. Saya memilih." Vian menceritakan semuanya. Tentang Sari yang sakit, biaya yang membengkak, pilihan sulit antara mimpi dan tanggung jawab. Tentang kerja serabutan yang gagal, dan akhirnya mengamen. Dia bahkan menceritakan tentang Romi, preman yang awalnya memalaknya, dan tentang Bastian yang kini mengancam. Namun, tentang tangan kanannya yang sengaja dilukai, dia simpan untuk dirinya sendiri. Rasa malunya terlalu besar. Pak Rudi mendengarkan tanpa interupsi, wajahnya seperti patung. Hanya kepalan tangannya di atas paha yang mengeras menunjukkan gejolak di dalam dirinya. "Jadi selama ini, kamu menanggung semuanya sendirian? Kenapa tidak mencari saya? Kenapa tidak mencari bantuan dari klub, dari kawan-kawan?" "Karena saya malu, Pak," jawab Vian, air matanya akhirnya meluber. "Saya adalah juara yang dijanjikan beasiswa, yang diharapkan membawa nama harum. Tapi saya malah jatuh, menjadi pengamen. Saya tidak mau dilihat seperti itu." Pak Rudi menghela napas panjang, bergetar. "Vian, juara sejati bukan hanya menang di atas matras. Juara sejati adalah orang yang tetap berdiri tegak meski kehidupan menghancurkannya berkali-kali. Dan kamu," matanya berkaca-kaca, "kamu tetap berdiri. Untuk adikmu. Dengan caramu sendiri. Itu lebih terhormat daripada medali emas manapun." Kata-kata itu seperti belenggu yang patah di dada Vian. Dia menangis, terisak-isak, melepaskan semua beban yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Sari memeluk kakaknya, ikut menangis. Setelah Vian agak tenang, Pak Rudi membuka tasnya. Dia mengeluarkan selembar brosur. "Saya datang bukan hanya untuk mencari kamu. Saya datang karena saya punya sesuatu. Kesempatan." Brosur itu dari sebuah universitas negeri ternama. Program Beasiswa Atlet Berprestasi. Program ini khusus untuk atlet seperti kamu, Vian.
yang punya prestasi masa lalu tetapi terhalang keadaan. Mereka memberikan beasiswa penuh S1, plus posisi sebagai asisten pelatih di klub silat kampus dengan gaji bulanan. Cukup untuk hidup dan untuk biaya pengobatan. Vian memandang brosur itu seperti melihat hantu. Harapan. Tapi, saya sudah lama tidak latihan. Tubuh saya rusak. Dia mengangkat tangan kanannya yang dibalut. Itu kenapa? Tanya Pak Rudi, fokus. Vian tak bisa lagi berbohong. Dia menceritakan tentang Bastian. Wajah Pak Rudi berubah merah, marah yang dingin. Preman itu berani melukai murid saya, desisnya. Tapi dia cepat menguasai diri. Kita akan urus itu nanti. Yang penting, seleksinya dalam 3 bulan. Kita punya waktu untuk memulihkan tanganmu dan mengembalikan kondisi fisikmu minimal 70%. Saya akan latih kamu sendiri. Tapi Pak Rudi, saya tinggal di sini. Bastian mengawasi. Jika saya tiba-tiba menghilang untuk latihan, maka kamu harus pindah. Bawa adikmu. Saya punya rumah kecil di pinggiran kota, dekat kampus. Kamu dan Sari bisa tinggal di sana. Aman. Pak Rudi bicara dengan kepastian seorang jenderal yang merancang strategi. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Vian memandangi Sari, lalu Romi yang kini berdiri di ambang pintu, mendengarkan semuanya. Tapi, teman saya, Romi, Bastian akan balas dendam padanya jika saya pergi. Romi melangkah masuk. Jangan pikirin aku, Yan. Ini kesempatan emas. Lu ambil. Tapi Vian menggeleng. Tidak. Saya tidak bisa kabur dan meninggalkan kalian berantem sendirian. Kita sudah rencanakan sesuatu. Dan Bastian harus dihentikan, bukan cuma dihindari. Pak Rudi memandangi Romi, lalu Vian. Dia melihat tekad di mata muridnya. Baik, katanya. Kita lakukan 2 hal sekaligus. Saya akan bantu kamu pulih dan latih untuk seleksi. Dan kita akan bantu menyelesaikan masalah preman ini dengan cara yang benar. Cara yang benar? Tanya Romi. Kita kumpulkan bukti. Kita bawa ke pihak berwajib. Tapi untuk itu, kita perlu informasi dan mungkin umpan. Pak Rudi menatap Vian. Kamu siap mengambil risiko? Bukan dengan bertarung, tapi dengan berpura-pura sedikit lebih lama. Vian memandangi tangannya yang sakit, lalu ke Sari yang penuh harap, ke Romi yang setia, dan ke Pak Rudi yang datang seperti malaikat penolong. Jalan keluar itu berliku, berbahaya, tetapi ada cahaya di ujungnya untuk pertama kalinya. Saya siap, Pak, jawab Vian, suaranya mantap. Tapi kita lakukan dengan cara kita. Saya punya rencana. Dan untuk melaksanakannya, saya butuh tangan saya sembuh total, dan tubuh saya kembali seperti dulu. Bahkan lebih kuat. Senyum kecil mengembang di wajah Pak Rudi. Itu adalah senyum yang dulu sering dilihat Vian setiap kali dia menerima tantangan berat. Kalau begitu, mulai besok, kita kerja. Selamat datang kembali, Vian Mahendra. Malam itu, di kamar kos yang sempit, harapan yang nyaris pada menyala kembali dengan terang. Masa lalu tidak datang untuk menyalahkan, tetapi untuk mengulurkan tangan. Dan Vian kini punya lebih dari sekadar harapan. Dia punya tim. Seorang mantan pelatih, seorang mantan preman yang mencari penebusan, seorang adik yang pemberani, dan dirinya sendiri yang bangkit dari abu. Perjuangan baru saja dimulai. Pagi-pagi sekali, paket pertama datang. Bukan dari kurir, tapi didorong pelan di bawah pintu kamar kos Vian. Sebuah amplop coklat tanpa nama. Di dalamnya, selembar foto hitam putih yang kabur, menunjukkan Sari sedang membeli jajan di warung dekat kos, kemarin sore. Di belakang foto, tulisan tangan yang kasar, cantik. Sayang kalau terjadi sesuatu. Vian meremas amplop itu sampai hancur. Darahnya mendidih. Mereka tidak hanya mengawasi, mereka sudah mengincar Sari. Ini bukan lagi ancaman terhadapnya, tapi sentuhan langsung ke jantungnya. Bastian bermain sangat kotor. Kita harus pindahin Sari sekarang juga. Desisnya pada Romi yang baru saja tiba dan melihat foto itu dengan wajah pucat. Kemana? Rumah Pak Rudi di pinggiran butuh waktu buat disiapin.
Katanya masih ada yang ngontrak sampai minggu depan. Tidak peduli. Kita cari tempat lain. Kos lain, losmen, apa saja. Romi menggeleng. Bastian punya mata di mana-mana. Yan, kalau kita pindahin Sari secara mendadak, malah kelihatan. Bisa dicari. Mungkin lebih baik kita perkuat penjagaan di sini. Aku suruh Juki dan Togar jagain bergantian di ujung gang. Itu bukan solusi, tapi jalan tengah sementara. Sementara itu, Pak Rudi sudah mulai datang secara diam-diam di pagi buta untuk melatih Vian di lapangan kosong. Latihannya sekarang berbeda. Fokus pada pemulihan tangan kanan yang dipercepat dengan teknik terapi khusus, dan melatih tangan kiri serta kaki hingga mencapai level yang mematikan. Pak Rudi juga membawa suplemen dan makanan bergizi, sesuatu yang langka bagi Vian dan Sari. Kita punya waktu 2,5 bulan sampai seleksi, kata Pak Rudi suatu pagi, sambil memijat pergelangan tangan Vian dengan minyak khusus. Tapi kita tidak punya kemewahan waktu untuk masalah Bastian ini. Kita harus bertindak sebelum dia bertindak lagi. Rencana mereka mulai terbentuk. Mereka butuh umpan. Dan umpan terbaik adalah Vian sendiri. Tapi Sari harus benar-benar aman dulu. 3 hari berlalu dengan ketegangan yang mencekik. Juki dan Togar berjaga dengan setia, meski ketakutan. Sari tidak diizinkan keluar kecuali sangat mendesak, dan selalu ditemani. Malam itu, hujan gerimis menyelimuti Jakarta, membuat gang-gang gelap dan licin. Vian pulang agak larat setelah sesi latihan ekstra dengan Pak Rudi. Tubuhnya lelah, tetapi pikiran waspada. Dia membawa sedikit uang lebih dari Pak Rudi untuk beli makanan enak buat Sari, ayam goreng dari warung langganan. Saat mendekati gang, nalurinya berdering keras. Terlalu sepi. Bahkan Juki yang seharusnya berjaga di posisinya tidak terlihat. Tidak ada bau rokoknya yang khas. Vian berhenti, mendengarkan. Hanya rintik hujan dan gemericik air dari talang. Tapi ada suara lain. Suara gesekan sepatu di aspal basah. Dari dalam gang, dekat pintu kosannya. Dia menjatuhkan bungkusan ayam dan mulai berlari. Dia terlalu lambat. Dari kegelapan, 2 sosok muncul mendadak, menyeruak keluar dari sudut gang. Bukan Juki atau Togar. Orang asing, bertopi hoodie menutupi wajah. Salah satunya mendorong Vian keras ke dinding, sementara yang lain langsung membuka pintu kosan yang, Vian baru menyadari, tidak dikunci. "Jangan!" teriak Vian, berusaha melepaskan diri, tetapi orang yang mendorongnya kuat dan terlatih. Dia melihat sosok ketiga, yang lebih besar, sudah masuk ke dalam kamar. Dari dalam, teriakan Sari. Dunia Vian berhenti. Dengan tenaga terakhir, dia menggunakan jurus kuncian sederhana dengan tangan kirinya, memelintir pergelangan penahannya dan mendorongnya ke samping. Dia melepaskan diri dan melesat masuk ke kamar. Pemandangan di dalam membuat darahnya membeku. Sari berdiri ketakutan di sudut. Wajahnya pucat bagai mayat. 2 orang asing lainnya sedang mengobrak-abrik kamar. Mereka membongkar lemari pakaian yang sudah reyot, membalik kasur, menggeledah kotak kayu berisi kenangan Vian. Uang tabungan sedikit yang disembunyikan di balik poster sudah diambil. Tapi yang paling menyakitkan, salah satu dari mereka memegang gitar peninggalan ayah Vian. "Tinggalkan itu," raung Vian. Orang yang memegang gitar itu, sepertinya pemimpin, menoleh. Matanya dingin di balik hoodie. "Ini sumber penghasilanmu, ya?" Suaranya datar. Lalu, dengan gerakan brutal, dia mengangkat gitar itu tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke tepi meja kayu. Cerak. Suara kayu patah dan dawai yang putus berdentam berbarengan dengan jeritan hati Vian. Gitar itu patah menjadi 2, tubuhnya hancur, lehernya terpisah. Benda yang selama ini menjadi teman setianya, suara yang menghidupinya, kenangan terakhir dari ayahnya, dihancurkan dalam sekejap. "No!" Vian menerjang, buta oleh amarah. Tapi 2 penahan lainnya langsung menyerobot, mencekalnya. Mereka bukan preman sembarangan. Gerakan mereka terkoordinasi, seperti mantan polisi atau tentara yang jadi bajingan. Vian yang masih lemah dan kaget tidak bisa melawan. Pemimpinnya melangkah mendekati Sari, yang sudah menangis ketakutan. "Jangan sentuh dia," teriak Vian, berjuang mati-matian. Pemimpin itu hanya meringis, lalu mengambil botol obat Sari dari meja.
Dia membuka tutupnya dan menumpahkan isinya ke lantai yang basah. Pil-pil putih berhamburan, terinjak-injak. Katanya, adikmu sakit? Sayang sekali obatnya tumpah. Sari jatuh terduduk, terisak-isak, bukan karena takut lagi, tapi karena putus asa. Obat itu adalah harapannya. Bastian kirim salam, kata pemimpin itu, mendekati Vian yang masih dicekal. Dia bilang, kau punya waktu sampai besok pagi buat ngasih jawaban akhir. Masuk tim, atau kita kembali. Dan kali ini, bukan cuma gitarnya. Tatapannya yang mengerikan beralih ke Sari yang terguling di lantai. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan kehancuran. Kamar kos yang sudah miskin kini seperti kapal yang karam. Barang-barang berserakan, uang hilang, obat hancur, dan di tengah ruangan, seperti mayat, tergeletak gitar ayahnya yang sudah patah. Vian berlutut di samping puing-puing gitar itu. Tangannya menggenggam pecahan kayu. Air matanya menetes panas, bercampur dengan air hujan yang masuk dari pintu terbuka. Sari merangkak mendekat, memeluk kakaknya yang gemetar. Maafkan aku, Sar, bisik Vian, suaranya hancur. Aku gagal melindungimu. Aku gagal melindungi segalanya. Bukan salah kakak, bisik Sari, meski suaranya juga bergetar. Mereka, monster. Romi dan Juki baru datang berlarian. Wajah mereka penuh darah dan memar. Mereka serang kita duluan di ujung gang. Lapor Juki, napasnya tersengal. Ada 4 orang lain. Kita, kewalahan. Romi melihat kehancuran di kamar itu, dan wajahnya seperti orang yang melihat neraka. Ini perang sekarang, gumamnya. Suaranya bergetar karena marah. Dia nyerang rumah. Dia nyerang keluarga. Malam itu, di tengah kehancuran, sesuatu dalam diri Vian mati. Rasa takutnya, keraguannya, janjinya untuk menghindari kekerasan, semuanya ikut hancur bersama gitar ayahnya. Yang tersisa adalah api yang dingin dan gelap. Api balas dendam. Dia dengan hati-hati mengumpulkan pecahan gitar itu, menyimpannya dalam sebuah kantong. Lalu dia berdiri, membantu Sari berdiri. Kita pergi dari sini sekarang, katanya, suaranya datar, tanpa emosi. Romi, tolong antar Sari ke tempat Pak Rudi. Sekarang juga. Paksa masuk, ngontrak atau enggak, Sari harus aman. Lalu kamu? Tanya Romi. Vian menatapnya, dan di mata mantan juara itu, Romi melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan yang mengerikan dari seorang petarung yang telah memutuskan untuk menghabisi lawannya. Aku punya janji dengan Bastian besok pagi, kata Vian. Dan aku tidak akan datang sebagai pengamen yang memohon. Aku akan datang sebagai Vian Mahendra yang dia paksa bangkit dari kubur. Dia menoleh ke Sari, dan untuk sesaat, kelembutan kembali. Maaf, Sar. Kakak harus melakukan hal yang mungkin tidak akan kamu setujui. Tapi ini untuk memastikan kamu aman selamanya. Sari menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Dia mengerti. Air mata masih mengalir di pipinya. Tapi ada penerimaan di sana. Kembalilah dengan selamat, Kak. Vian memeluk adiknya erat-erat, lalu menyerahkannya pada Romi. Jaga dia dengan nyawamu. Romi mengangguk. Sumpah terlihat di matanya. Saat Romi dan Juki membawa Sari pergi menyusuri kegelapan yang basah, Vian berdiri sendirian di tengah kamarnya yang hancur. Dia memandangi kantong berisi pecahan gitar, lalu tangannya meraih sabuk hitam usang dari kotak kenangan yang masih tersisa. Dia melilitkannya di pinggang, di balik baju lusuhnya. Besok pagi, pertemuan dengan Bastian. Tapi tidak akan ada negosiasi. Tidak akan ada penawaran. Hanya ada penghancuran. Dan Vian akan memastikan bahwa Bastian dan seluruh anak buahnya akan mengenang hari mereka menghancurkan gitar seorang pengamen miskin, sebagai hari terakhir mereka berkuasa. Hujan semakin deras di luar, seolah menyapu semua kesedihan, menyisakan hanya tekad baja yang sudah diasah dalam api penderitaan. Rumah Pak Rudi di kawasan Pondok Gede lebih mirip gubuk petani yang terpelihara ketimbang rumah dosen. Tapi pagar tingginya kokoh, dan lingkungannya jauh lebih sunyi dan aman dibanding gang sempit di tengah kota. Di ruang tamu yang sederhana, Sari duduk terpaku di sofa, selimut yang diberikan istri Pak Rudi, Butari, terlilit di pundaknya yang menggigil. Matanya merah,
kosong, masih menyimpan bayangan ketakutan malam sebelumnya. Romi berdiri di dekat jendela, mengawasi jalanan sepi di luar. Juki dan Togar disuruhnya pulang untuk menjaga agar Bastian tidak curiga. Wajah Romi penuh luka dan kekhawatiran. Pak Rudi memasuki ruangan, membawa 2 gelas teh hangat. Wajahnya seperti batu karang, keras dan tak tergoyahkan, tapi mata yang memandang Sari penuh belas kasihan. Dia sudah tidur, lapor Butari dari kamar belakang. Setelah minum susu hangat dan obat penenang ringan. Tapi mimpi buruknya datang terus. "Terima kasih, Bu," bisik Sari, suaranya parau. "Maaf merepotkan." "Jangan bicara begitu, Nak," jawab Butari, mendekat dan mengusap punggung Sari. "Rumah ini juga rumahmu sekarang." Pintu depan terbuka. Angin malam yang dingin menyusup masuk, diikuti oleh sosok Vian. Dia tidak lagi mengenakan pakaian lusuhnya, melainkan celana training dan jaket hoodie hitam yang dipinjamkan Pak Rudi. Rambutnya basah oleh hujan, wajahnya pucat, tapi matanya seperti 2 bara api yang padam, menyisakan arang yang panas dan siap menyala lagi. Semua mata tertuju padanya. "Aku sudah pastikan tidak ada yang mengikuti," kata Vian, suaranya serak. Dia menatap Sari, dan untuk sesaat, ketegangan di wajahnya luruh menjadi kepedihan yang dalam. Dia berlutut di depan adiknya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku janji, Sar," ucapnya, suaranya bergetar namun tegas. "Ini yang terakhir kalinya mereka membuatmu menangis. Ini yang terakhir kalinya mereka mengancammu. Aku akan mengubah nasib kita. Tidak dengan mengamen, tidak dengan memohon, tapi dengan menghancurkan setiap orang yang berani menghalangi jalan kita." Sari memandang kakaknya, air matanya menetes lagi. "Aku takut, Kak. Aku takut kamu. Kamu akan jadi seperti mereka." "Aku tidak akan menjadi seperti mereka," jawab Vian, menatapnya langsung. "Karena aku punya alasan yang benar. Aku melindungi, bukan menyerang. Aku membela, bukan merebut. Tapi untuk itu, aku harus kuat. Lebih kuat dari mereka. Dan aku butuh waktu." Dia menoleh ke Pak Rudi. "Saya terima tawaran Bapak. Saya akan ikut seleksi beasiswa itu. Saya akan latih tubuh saya kembali. Tapi ada syaratnya." "Syarat apa?" tanya Pak Rudi. "Saya butuh tempat yang aman untuk berlatih, tapi juga butuh tetap dekat dengan masalah ini. Saya tidak bisa melarikan diri dan membiarkan Romi dan yang lain berjuang sendirian. Dan saya butuh jaminan bahwa Sari benar-benar aman di sini, tidak hanya dari Bastian, tapi dari segalanya." Pak Rudi mengangguk pelan. "Kamu dan Sari bisa tinggal di sini. Ada kamar kosong. Untuk latihan, ada halaman belakang yang cukup luas, dan aku punya akses ke gym kampus yang bisa kita pakai di jam-jam sepi. Tapi tentang Bastian, kita harus hati-hati. Kami tidak bisa main hakim sendiri." "Kami tidak akan main hakim sendiri," kata Romi tiba-tiba, bergabung dalam percakapan. "Kami akan jebak dia. Dia sudah berani nyerang rumah, ngerusak barang, ngancam nyawa. Itu sudah kriminal murni. Kami butuh bukti. Dan untuk dapetin bukti, kami butuh dia lengah." Sebuah rencana mulai terbentuk di ruang tamu yang hangat itu, dikepung oleh dinginnya malam dan amarah. Rencananya sederhana namun berisiko tinggi. Vian akan berpura-pura menyerah pada tekanan Bastian. Dia akan menyetujui untuk bekerja untuknya sebagai debt collector atau penagih. Itu akan memberinya akses ke dalam lingkaran Bastian dan kesempatan untuk mengumpulkan bukti tindak kriminalnya, pencatutan, pengancaman, pemerasan, mungkin juga narkoba atau judi. Sementara itu, di balik layar, Pak Rudi akan menggunakan koneksinya yang terbatas di kepolisian untuk memastikan bahwa saat bukti dikumpulkan, ada pihak yang bisa bergerak cepat. Tapi ini berarti kamu harus berinteraksi dengan mereka. Melihat hal-hal buruk. Mungkin bahkan harus melakukan hal-hal yang melanggar hatimu, kata Pak Rudi, menatap Vian dalam-dalam. "Saya tahu," jawab Vian, mengepalkan tangan kirinya. "Tapi saya akan ingat setiap kali obat Sari tumpah. Setiap kali gitarnya hancur. Setiap teriakan Sari di malam itu. Itu yang akan menjaga saya tetap di jalur yang benar. Dan latihanmu? Waktunya sangat terbatas," tambah Pak Rudi.
Maka saya akan latih 2 kali lipat. Pagi sebelum mereka bangun, malam setelah mereka tidur. Saya akan pulihkan tangan saya, dan saya akan latih tubuh saya seperti belum pernah saya lakukan sebelumnya. Tekad di suara Vian tak terbantahkan. Mereka berdiskusi hingga larut. Rincian rencana, kode komunikasi, titik aman untuk bertemu, semuanya dipetakan. Romi akan menjadi penghubung antara Vian yang menyusup dan Pak Rudi yang berada di luar. Juki dan Togar akan tetap berperan sebagai anak buah Romi yang setia, tetapi juga mulai mengumpulkan informasi dari dalam. Saat fajar mulai menyingsing, keputusan akhir diambil. Besok, Romi akan memberitahu Bastian bahwa Vian setuju bekerja untuknya, dengan syarat diberikan waktu 1 minggu untuk memulihkan tangan dan mengatur adiknya yang akan dikirim ke saudara di kampung. Minggu itu akan mereka gunakan untuk persiapan intensif. Minggu berikutnya adalah minggu yang tidak pernah dilupakan siapapun. Di halaman belakang rumah Pak Rudi, di bawah pohon mangga yang rindang, Vian memulai penyiksaan terhadap dirinya sendiri. Latihan dimulai pukul 4 pagi, saat langit masih kelam. Dia mulai dengan lari jarak menengah mengelilingi kompleks perumahan, membangun stamina yang terkikis oleh kemiskinan dan pola makan buruk. Kemudian, latihan teknik. Dengan tangan kanan yang masih dibalut perban pendukung, dia berlatih jurus-jurus dasar hanya dengan tangan kiri. Pak Rudi mengoreksi setiap gerakan, memaksa presisi dan kecepatan. Musuhmu bukan lagi lawan di atas matras yang punya aturan. Musuhmu adalah preman yang memakai segala cara. Maka jurusmu harus lebih cepat, lebih keras, dan lebih efisien. Mereka berlatih pertahanan terhadap serangan tak terduga, serangan dengan pisau, dengan pentungan, dengan serangan beramai-ramai. Vian belajar menggunakan lingkungan sekitarnya sebagai senjata. Sapu, kursi, bahkan ranting pohon. Sore hari, setelah beristirahat sejenak dan menemani Sari, Vian kembali ke gym kampus yang sepi. Disinilah dia membangun kekuatan fisiknya kembali. Angkat beban ringan untuk memulihkan otot, latihan kardio untuk daya tahan, dan latihan khusus untuk memperkuat pergelangan tangan dan jari-jarinya yang terluka. Rasa sakit adalah teman tetapnya. Tapi setiap kali dia ingin menyerah, dia membayangkan wajah Sari yang ketakutan dan dentuman gitar yang hancur. Sementara itu, di sisi lain kota, Romi menjalankan perannya. Dia melapor pada Bastian bahwa Vian luluh setelah serangan di kamar kos, dan kini sedang memulihkan diri untuk mulai bekerja. Bastian, yang sombong dengan kemenangannya, merasa puas. Dia memberi waktu, tetapi dengan peringatan, "Jangan coba-coba tipu aku, Rom. Aku punya mata di mana-mana." Malam hari, di kamar kecilnya yang baru, Vian duduk di lantai, memandangi pecahan gitar ayahnya yang dia simpan dalam sebuah kotak. Dia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad yang membatu. Dia mengambil seutas senar gitar yang putus, melilitkannya di pergelangan tangan kanannya, di bawah perban. Sebagai pengingat, sebagai janji. Suatu malam, Sari mendatanginya. Dia sudah terlihat lebih baik, meski bayangan ketakutan belum sepenuhnya hilang. "Kak," bisiknya, duduk di samping Vian. Aku tidak mau kamu berubah jadi orang yang penuh kebencian." Vian memandang adiknya, lalu menariknya dalam pelukan. "Aku tidak membenci, Sar. Aku hanya menegakkan batas. Selama ini, kita hanya bertahan. Tapi sekarang, kita akan merebut kembali hidup kita. Dan untuk itu, kita harus berani melawan. Tapi percayalah, kakak akan tetap menjadi orang yang sama di dalam. Orang yang menyayangimu lebih dari apapun." Sari memeluknya erat. "Janji." "Janji," gumam Vian, menatap pecahan gitar di kotak. "Untuk ayah, untuk ibu, dan untukmu. Aku akan penuhi janjiku." Di luar, bulan purnama menyinari halaman belakang, menyoroti bayangan Vian yang sedang berlatih jurus sendirian. Gerakannya pelan tapi penuh kekuatan, seperti harimau yang sedang mengasah cakarnya sebelum turun ke rimba. Minggu penyembuhan dan persiapan hampir berakhir. Besok, Vian akan mengambil langkah pertama ke dalam sarang serigala. Tapi kali ini, dia bukan domba yang ditakut-takuti. Dia adalah serigala yang lebih besar, lebih pintar, dan lebih lapar, yang siap menggigit tangan yang mencoba memberinya makan,
dan menggigit leher yang mencoba mengancam keluarganya. Janji pada Sari telah diucapkan. Dan Vian Mahendra bukanlah orang yang melanggar janji. 1 bulan berlalu seperti angin topan. Bagi Vian, waktu itu diisi dengan 2 dunia yang berlawanan. Siang hari yang dihabiskan di kantor Bastian, sebuah ruko 2 lantai berpintu baja yang disamarkan sebagai koperasi simpan pinjam, dan malam hari yang dihabiskan di gym kampus atau halaman rumah Pak Rudi, berlatih sampai otot-ototnya berteriak dan tangannya yang pulih kembali terasa seperti besi hidup. Perannya sebagai debt collector bayaran Bastian adalah neraka kecil. Dia menyaksikan penderitaan yang ditimbulkan oleh rentenir. Ibu-ibu menangis menjual perhiasan, bapak-bapak menghilang karena takut dianiaya, anak-anak yang tak mengerti mengapa rumah mereka didatangi orang menyeramkan. Vian tidak pernah menggunakan kekerasan. Dengan menggunakan kecerdikan dan otoritas yang dipaksakan oleh ketenarannya sebagai juara nasional yang sekarang bekerja untuk Bastian, dia justru sering menegosiasikan perpanjangan waktu atau pengurangan bunga dengan ancaman terselubung bahwa, jika sampai saya yang harus kembali, saya tidak akan selemah mereka. Taktik itu bekerja, dan perlahan-lahan, dia mengumpulkan bukti, rekaman suara tersembunyi, foto dokumen pinjaman dengan bunga menjerat, daftar nama korban yang dipukuli oleh anak buah Bastian lainnya. Bastian, yang awalnya puas memiliki anjing penjaga berkelas, mulai kesal. Dia ingin melihat sisi brutal Vian. "Kamu juara silat, bukan konselor utang," hardiknya suatu hari di kantornya yang pengap. "Memukuli orang miskin yang sudah babak belur tidak membutuhkan keahlian silat." "Bang," jawab Vian dingin, menatap langsung ke mata Bastian. "Tapi mengancam dengan reputasi saya, itu lebih efektif. Mereka takut pada cerita, bukan pada pukulan." Bastian mendengus tidak puas, tapi tidak bisa menyangkal bahwa tingkat penagihan Vian tinggi, dan tanpa keributan yang menarik perhatian polisi. Tapi kecurigaannya tumbuh. Apalagi setelah Romi melaporkan bahwa adik Vian ternyata tidak di kampung, tetapi hilang begitu saja. Sementara itu, di dunia lain, Vian berkembang pesat. Di bawah bimbingan Pak Rudi, dia bukan hanya memulihkan kondisi fisiknya, tetapi melampauinya. Seleksi beasiswa tinggal seminggu lagi. Tesnya akan terdiri dari tes fisik, pertandingan eksibisi, dan wawancara. Malam sebelum seleksi, Vian mendapat pesan dari Romi. Besok dia mau ketemu. "Bawa laporan penagihan. Aku rasa ini bakal ujian buat lu. Hati-hati." Vian menghela napas. Besok adalah hari yang menentukan. Di pagi hari, dia harus menghadapi seleksi yang akan membuka pintu masa depannya. Di siang hari, dia harus menghadapi Bastian yang mungkin sudah mencium sesuatu. "Kamu tidak bisa melakukan keduanya," kata Pak Rudi, wajahnya cemas. "Pilih salah satu, seleksi atau pertemuan dengan Bastian." Vian memandangi sabuk hitam yang tergantung di dinding kamarnya, lalu ke arah kamar Sari yang sudah tertidur pulas. "Saya harus melakukan keduanya, Pak. Jika saya menghindar dari Bastian, dia akan tahu saya bermain ganda. Semua usaha kita akan hancur, dan Sari akan dalam bahaya lagi. Jika saya tidak ikut seleksi, maka semua penderitaan ini tidak ada artinya." Dia mengepalkan tangan kanannya, yang kini sudah kuat kembali, bekas luka hanya berupa garis putih samar. "Saya akan ikut seleksi pagi-pagi, lalu saya akan pergi menemui Bastian." Pagi, di atas matras. Gelanggang silat di kampus itu luas, berbau karet matras dan semangat. Beberapa calon peserta lain, kebanyakan lebih muda, sedang melakukan pemanasan. Vian, dengan jaket training merah putih pinjaman Pak Rudi, merasa seperti hantu yang kembali ke masa lalu. Detak jantungnya bukan karena gugup, tapi karena fokus yang tajam. Tes fisik dia lalui dengan baik. Daya tahan, kekuatan, kelenturan, semuanya kembali mendekati level masa jayanya. Lalu tibalah bagian eksibisi. Duel 3 menit melawan salah satu atlet andalan kampus, seorang pemuda percaya diri bernama Arga. "Jangan tunjukkan semua jurusmu," pesan Pak Rudi di pinggir matras. "Cukup bertahan dengan baik dan tunjukkan teknik bertarung yang cerdas." Mereka mencari calon pelatih, bukan gladiator. Peluit berbunyi. Arga langsung menyerang, cepat dan agresif, mencoba mengintimidasi mantan juara yang lebih tua ini. Tapi Vian sudah bukan petarung yang sama.
Pengalamannya selama sebulan menghadapi preman jalanan yang tak kenal aturan membuat gerakan Arga terlihat seperti koreografi yang indah tapi bisa ditebak. Dia mengelak, menangkis, membiarkan Arga menghabiskan tenaga. Di menit kedua, Arga mulai frustrasi. Dia melancarkan serangan tendangan tinggi. Vian melihat celah. Daripada menangkis, dia melangkah masuk, menutup jarak, dan dengan gerakan tangan yang cepat dan presisi, mengunci lengan Arga yang masih terbuka dan melakukan bantingan lembut namun tegas. Tut, Arga terjatuh di matras, terkejut. Vian tidak memaksakan kuncian. Dia segera melepaskan dan membantu Arga berdiri. Itu adalah gerakan yang penuh sportivitas. Para penguji berbisik-bisik, mengangguk. Peluit panjang berbunyi. Pertandingan selesai. Vian tidak menang secara teknis, tetapi dia menunjukkan kematangan, kontrol, dan teknik bertahan yang brilian. Salah seorang penguji, seorang guru besar pencak silat, mendekatinya. Pertahanan yang luar biasa, nak. Seperti membaca pikiran lawan. Dari mana kamu belajar membaca gerakan seperti itu? Vian tersenyum tipis. Belajar dari jalanan, profesor di sana, tidak ada aturan. Hanya insting untuk bertahan. Jawabannya membuat sang profesor terkesima. Siang, di sarang serigala. Perasaan optimis dari pagi hari langsung menguap saat Vian memasuki ruko Bastian. Suasana di dalam tebal dengan ketegangan. Bastian duduk di mejanya, dikelilingi oleh 4 orang pengawal baru, wajah-wajah kasar yang tidak dikenali Vian. Romi berdiri di samping, wajahnya pucat. "Selamat siang, juara," sapa Bastian dengan nada sarkastik. "Dengar-dengar pagi tadi kamu sibuk di kampus. Mau kuliah lagi?" Vian berhenti, darahnya berdesir. Dia sudah diikuti. Hanya urusan lama, Bang. Mengurus dokumen. Urusan lama. Bastian berdiri, berjalan mendekat. "Atau, kamu mau kabur dari kesepakatan kita?" Dia tiba-tiba mengeluarkan selembar foto dari saku dan melemparkannya ke meja. Foto itu menunjukkan Vian dan Pak Rudi sedang memasuki gym kampus, seminggu yang lalu. Romi menatap Vian dengan panik. Jejak mereka ketahuan. "Kamu bohong padaku, Yan," desis Bastian, suaranya berbahaya rendah. "Kamu dan si Romi ini main sandiwara. Mau jebak aku, ya? Tidak ada gunanya menyangkal." Vian menarik napas dalam. "Saya tidak bohong, Bang. Saya hanya mencari cara untuk memiliki masa depan setelah bekerja untuk Anda." "Apa salahnya?" "Salahnya, kamu tidak setia," bentak Bastian. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu adikmu tidak di kampung. Aku tahu kamu mengumpulkan bukti-bukti." Dia memberi isyarat, dan 2 pengawalnya langsung menyerobot, menangkap Romi dari belakang. "Kamu sudah kehilangan nilai bagiku, Yan. Tapi kamu masih bisa menebus. Habisi si Romi ini. Buktikan kesetiaanmu." Vian memandang Romi, yang matanya penuh ketakutan tapi juga penerimaan. Romi mengangguk pelan, seolah berkata, "Lakukan apa yang harus kau lakukan." Tapi Vian tidak bergerak. "Saya tidak akan melakukannya." "Apa?" teriak Bastian. "Saya datang ke sini bukan untuk membunuh teman. Saya datang untuk menghentikan Anda, Bastian." Suara Vian menggelegar di ruangan itu. Dia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah recorder kecil. "Semua percakapan kita, semua perintah Anda, semua pengakuan tentang pemerasan dan kekerasan, ada di sini. Dan salinannya sudah berada di tangan yang tepat." Wajah Bastian berubah merah padam. "Ambil dia. Hancurkan recorder itu." Keempat pengawal itu menerjang. Pertarungan yang selama ini ditahan Vian akhirnya meledak. Ini bukan pertarungan di atas matras. Ini pertarungan hidup dan mati. Kursi terbang, meja terbalik. Vian bergerak seperti angin puyuh. 1 lawan 4. Dia menggunakan segala yang dia pelajari. Jurus silat untuk melumpuhkan, gerakan jalanan untuk bertahan hidup, dan amarah yang tertahan selama sebulan untuk memberi tenaga. Puk! Seorang pengawal terjatuh setelah terkena sikut ke ulu hati. Krak! Tendangan rendah melumpuhkan lutut pengawal kedua.
Dia menghindari pukulan pipa besi yang ketiga, dan dengan gerakan memutar, melemparkan orang itu ke rak besi. Yang keempat, yang terbesar, mencoba mencekiknya dari belakang. Vian menjatuhkan badannya, menarik orang itu melewati bahunya, dan menghunjamkan lututnya ke dada sang pengawal saat dia jatuh. Dalam kurang dari 2 menit, keempat pengawal itu tergeletak mengerang. Bastian, yang kini ketakutan, menarik pistol kecil dari balik meja. "Berhenti atau aku tembak." Tapi sebelum dia bisa membidik, pintu baja depan meledak terbuka. Sirene meraung. Suara trompet polisi. "Polisi, lepaskan senjata." Bastian terkejut. Kepala menoleh ke arah pintu. Itu adalah kesalahan fatal. Vian, dari jarak 5 meter, melesat seperti panah. Dia tidak menendang atau memukul. Dia menyambar pergelangan tangan Bastian dengan kuncian silat yang menyakitkan, memaksa pistol itu terjatuh. Dengan gerakan berikutnya, dia menjepit lengan Bastian ke punggungnya dan mendorongnya ke lantai, menahannya dengan kuat. Polisi berhamburan masuk, dipimpin oleh seorang inspektur yang sudah berkoordinasi dengan Pak Rudi. Mereka memborgol Bastian yang menjerit-jerit penuh amarah. Romi, yang sudah dilepaskan, mendekati Vian. Lu gila. 1 lawan 4. Vian menarik napas dalam, mengusap bibirnya yang pecah-pecah. Mereka nggak sehebat hype-nya. Dia menyerahkan recorder kecil itu pada inspektur. "Semua bukti ada di sini, Pak." Inspektur itu memandanginya dengan kagum. "Kami sudah mengawasi tempat ini sejak beberapa minggu. Laporan dan bukti dari Anda dan Pak Rudi sangat membantu. Bastian dan jaringan premannya akan kami bongkar total." Sor, nada baru. Di rumah Pak Rudi, suasana haru dan lega. Sari memeluk kakaknya erat-erat, menangis bahagia. Berita dari kampus juga datang. Vian diterima dalam program beasiswa atlet. Dia akan mulai kuliah semester depan, sekaligus menjadi asisten pelatih. Romi, Juki, dan Togar datang berkunjung. Romi memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya untuk hal positif. Dia akan mengorganisir mantan preman dan pemuda liar di wilayahnya, menjadi satuan pengaman lingkungan yang resmi bekerja sama dengan polisi. "Jadi, sekarang apa rencanamu, juara?" tanya Romi pada Vian. Tersenyum, Vian memandang sekeliling. Pak Rudi yang bangga, Butar yang tersenyum, Sari yang wajahnya mulai bersinar, dan teman-teman barunya yang aneh namun setia. Matanya kemudian tertuju pada kotak kayu di meja, berisi pecahan gitar ayahnya. "Pertama, saya akan kuliah dan melatih. Kedua," dia menatap Sari, "kita akan mencari pengobatan terbaik untukmu. Dan ketiga," dia membuka kotak itu, mengambil potongan badan gitar yang hancur. "Saya akan memperbaiki ini. Bukan mengembalikannya seperti semula, karena luka tidak bisa hilang. Tapi saya akan membuatnya menjadi sesuatu yang baru. Mungkin sebuah gitar dengan desain berbeda, dengan cerita yang tertanam di kayunya." Dia menatap mereka semua. "Kita semua punya luka. Tapi luka itu tidak harus menghentikan kita. Kita bisa memperbaikinya, membuatnya menjadi bagian dari keindahan yang baru." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Vian mengambil gitar pinjaman Pak Rudi. Tangannya yang kuat dan terlatih kini memetik senar dengan lembut. Suaranya tidak lagi parau oleh kepahitan, tetapi jernih oleh harapan. Dia menyanyikan lagu baru, tentang perjalanan, tentang pertarungan, tentang pertemanan yang tak terduga, dan tentang masa depan yang terbentang. Nada dan naluri. Selama ini, dia mengira keduanya harus dipisahkan. Nada untuk bertahan hidup, naluri untuk bertarung. Tapi sekarang dia mengerti. Nada terindah lahir dari naluri untuk bertahan. Dan naluri terkuat diarahkan untuk melindungi melodi kehidupan. Di trotoar Jakarta, mungkin tidak akan ada lagi pengamen kurus bernama Vian. Tapi di kampus, di komunitas, dan di hati orang-orang yang mengenalnya, akan ada seorang Vian Mahendra yang bangkit. Seorang petarung yang memilih untuk mencipta, bukan menghancurkan. Seorang kakak yang memenuhi janjinya. Dan seorang teman yang membuktikan bahwa di balik setiap pertarungan, ada peluang untuk memperbaiki yang rusak, dan menemukan nada baru untuk dinyanyikan.